Oke, kita masuk ke pembahasan aja guys ya. Kita lupakan sejenak dunia ini dan kita berimajinasi dan berkonspirasi yang aneh-aneh yang mungkin belum tentu nyata ya daripada By the way, pusing gua. bukan berdasarkan fakta. Ini konspirasi atau shift malam ya cuma ngobrol doang ya. Itu jadikan our only escape anjing untuk sekarang. Kita kabur dulu dari fakta guys ya. Dulu 2 jam kita biar agak waras dulu ya. Kayak makin gak waras sih sebenarnya ngebahas kayak ginian, tapi ya di dunia yang tidak waras ini kita menyesuaikan menjadi Silakan tidak waras siapa juga. dulu mau buka topik. Kemarin banyak bilang yang Jason Jason. Oh iya, angkasa. Ya. Yeay, seumur hidup. Jadi halo guys, kita ketemu lagi di sini. Gue udah bawa topeng astronot nih anjing. Benar. Kan kemarin gue buka topik tentang apa ya, tentang black hole, terus tentang angkasa apa segala macam. Hari ini gue bawa topik yang sedikit beda. Betul. Kita bakal masih ada bahas balik tentang black hole sama gue pengen bahas sesuatu yang rada memutar otak nih. Ini bau Black kasihan nih. Black dick. Aduh. Hari ini gue pengen membahas ya gue kembali membahas black hole, tapi ini ada teori tembusan ke parallel universe sama white hole yang kemarin gue janjiin pengen gue bawa. Tapi gue kurang mantep materi jadi gue kurang pede sama kemarin quantum tunneling. Hari ini quantum entanglement. Apa tuh? Pabelit atau? Jadi quantum entanglement dulu aja deh ya. Oke. Disclaimer teman-teman. Ya guys, ini kita disclaimer dulu, kita membahas sains di sininya. Benar. Jadi untuk semua teori teologi itu kita singkirkan dulu sekarang. Alright? Yeah. Karena sains dan teologi itu susah banget nyatu dan tidak akan mungkin bisa menyatu. Anggap saja semua informasi yang di sini itu mentah. Kita harus disclaimer terus nih tiap Iya. ngomong sesuatu. Anjing udahlah. Jadi di dunia ini ada yang namanya kuantum ya kan. Teori kuantum partikel. Ini seinget gue aja, ini sorry kalau salah nih. Jadi kalau misalkan di dunia ini kan ada yang namanya elektron kan. Elektron itu kalau dipecah lagi itu sebenarnya bisa lebih kecil lagi. Oh. Bukan. Apa? Kalau proton kan elektron proton. Itu bisa nyatu jadi neutron. Oh, oke. Itu bahas ke bintang itu beda lagi. Jadi kecil apalagi so namanya? Itulah partikel-partikel ini. God particle. Gua nggak tahu sebutannya Antimatter. apa. Bukan antimatter lagi. Beda partikel-partikel lagi. Elemen partikel yang basically membentuk dunia kita sekarang. Ini sebenarnya ada nyambung lagi ke string teori. Nah, jadi kita tuh ada yang namanya kuantum ya kan. Ini kuantum partikel yang nggak bisa kita lihat. Kenapa nggak bisa kita lihat? Karena kan kita kan melihat berdasarkan foton kan. Karena ada cahaya yang mantul dari suatu benda yang ujungnya ke mata kita. Ini partikel saking kecilnya. Bahkan foton cahaya tuh lewat, nggak bisa mantul. Jadi kita nggak akan bisa pernah ngelihat partikel ini bentuknya kayak apa. So it's a very theoretical. Tapi emang cahaya nggak bisa menembus ini proton? Apa? Cahaya. Bisa. Foton tuh masih bisa mantul lewat ini. Foton nama proton beda. Foton. Foton sama proton beda. Oh, oke. Tapi cahaya itu apa? Cahaya itu partikel. Foton. Apa itu? Foton. Beda. Beda. Kayak gelombang elektromagnet gitu dia. Bukan atom. Bukan. Oh. Foton beda lagi. Atom sama foton beda. Nah, cahaya itu foton hitungannya. Bener kan foton? Ya foton cahaya bener. Nah ini partikel saking kecilnya tuh nggak, foton bahkan nggak bisa mantul lagi. Foton tuh lewat doang. Sorry, lewat doang tuh maksudnya digambarinnya gimana? Tembus. Let's say kayak ini partikel yang berterbangan gitu tuh. Partikel kecil banget. Nih foton lewat nih. Dia tuh cuma lewat doang. Nggak bisa mantul. Dia mau mantulin ke mata kita. Gampangnya kayak debu nih kita, wes gitu tuh. Ya, itu kan kelihatan tuh kalau debunya. dicahayain kan disenterin. Ibaratnya kayak debu mau kita tebas gitu tuh, terus dia malah lewat jari kita. anginnya. Iya, Malah lewat kayak gitu. anginnya. Oke. Kecil itu. Nah jadi karena itu kita nggak bisa tahu ini partikel nih definitely di mana. Definitely maksudnya kayak ini partikel bentuknya kayak apa, lokasinya di mana. We can never know for sure. Kita cuma bisa ngitung, kita cuma bisa berandai-andai. Tapi emang hitungannya ada gitu kan. Nah di dunia ini ada yang namanya quantum entanglement. And this is some scary stuff. Nggak tahu menurut gue ya. Jadi quantum entanglement itu adalah ketika dua partikel yang sama, dia memiliki wave function yang sama persis tapi saling berseberangan, saling opposite. Jadi let's say partikel satu ini ke atas, partikel ini pasti satu ke bawah. Dan kalau misalkan kejadian misalkan tiba-tiba partikel ke atas nih bersamaan, gak pernah ada delaynya, gak peduli batas waktu dan jaraknya. Nama partikelnya. Nama teorinya quantum entanglement ini. Oke. Dan beneran ada tuh Son? Itu beneran ada, beneran udah it's a proven teori. Tapi ada yang pernah terjadi nggak? Ada yang pernah terjadi. Gini deh, gue mau nanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian punya satu koneksi sama satu orang atau satu orang deh? Oh. Maksudnya? Lu pernah gak kayak sama orang nih, anjing gue kayak punya feeling kuat banget sama orang ini? Pernah.
Ya. Berapa? Ayo cium. Atau enggak malah ketekan L1 R1. Ketekan L1 R1. Yang sering anjing PS2 anjing. Bener kan Tiba-tiba L1 R1 berseberangan tuh opposite anjing quantum entanglement bangsat ya. Sesimpel kayak ini deh. Sorry kalau misalkan ada orang terdekat kalian mau kenapa, aduh kok feeling gue gak enak gitu tuh. Sebenarnya waktu gue lagi bahas lagi cari tentang teori ini nggak dibahas, tapi gue langsung kepikiran anjing ini jangan-jangan nyambung gitu tuh. It's in part of our universe dan itu bisa dijelaskan dengan partikel-partikel ini yang membentuk kita sekarang ini. Nah simpelnya gak gitu kan. Maksudnya contoh gampangnya di dunia nyata. Alright. Nah kalau misalkan apa? Lu ngomongin itu gue banyak banget dong Son berarti anjing. Tahu red string teori nggak? Jadi katanya meskipun ada orang ya yang pernah di hidupannya pernah nggak? Orang udah berpisah udah lama nggak ketemu tapi somehow batinnya nyambung dan kita tuh tahu satu sama lain itu sebenarnya lagi oke apa enggak. Itu red string teori dan itu nggak harus pasangan, nggak harus mantan, tapi bisa jadi teman yang udah nggak ketemu nih 7 tahun apa berapa tahun terus kayak udah kita tuh terikat dalam satu red string mau sejauh apa di dunia tapi batin kita tetap nyambung iya, itu kan. Itu kan apa kayak penjelasan secara feeling gitu kan. Iya. Tapi ini beneran secara theoretical dan itu tuh ada kan. Berarti perasaan tuh bisa dijelaskan dong. Nah itu rada abu-abu tuh. Sebenarnya intinya batin kita tuh terikat sama seseorang dan itu pasti di hidup kita pernah terikat batin sama seseorang yang udah gak pernah ketemu lagi. Tapi itu tuh berlaku untuk orang yang dikenal apa yang nggak dikenal. Ya, Aku kenal soalnya pernahnya tuh sama orang nggak dikenal bahkan. Bentar. Bahkan bisa sampai ke orang gak terkenal Van. Gak kenal. Coba Gak terkenal, gak kenal. Gak terkenal. Gak kenal. Kalau gak terkenal ntar gak disorot sih sama ada gitu lah. Harus terkenal. Apa? Gak kenal. Gak kenal. Soalnya mikir gini deh. Kita sebagai manusia, kalau sekarang kan kita punya Google apa segala macam, internet informasi luas di mana-mana kan. Orang zaman dulu deh. Waktu masih gugu-gaga gitu anjing. Kenapa mereka tahu kalau misalkan itu langit? Kenapa misalkan mereka tahu kalau misalkan pohon ini nih fungsinya ini? Iya. Air tuh Kan ada ilmu bangsat. Nah, orang masih gugu-gaga Bang Upi. Wah gua kurang tahu dah. Itu sama aja pertanyaan lu kayak kemarin tuh apa? apa yang mana? Yang lu bilang. Yang bahasa Iya bahasa. sama alfabet. Ya. Iya itu kan. Kita sebagai manusia tuh we are entangled in some Boy, iya. Dan ini bisa dijelaskan secara saintifik gitu. Dan ini proven, ada yang ngebuktiin beneran kejadian teori quantum entanglement ini. Kalau mau gampangnya gini deh. Cara gampang ngegambarin penjelasan gue tadi ya quantum entanglement. Kalian punya 2 pair of gloves, sarung tangan. Kalian paketin sarung tangannya masing-masing berbeda gitu kan. Kalian keep yang tangan kanan, yang tangan kiri kalian inin ke orang lain. Kalau misalkan lu buka yang jebret satu nih, buka yang kanan, yang kesana pasti kebuka juga tapi yang kiri. Ngerti nggak? That's how quantum entanglement works. Gimana? Oh. Pasti berhubungan satu sama lain. Jadi ini punya 2 sarung tangan, right? Lu keep yang kanan, yang kiri lu kirim entah ke siapa. Tapi dengan jarak yang sama nggak? Enggak. Pengiriman enggak. Oke. Soalnya quantum entanglement nggak ada terpengaruh jarak sama waktu. Oh. Yes. Terus. Jadi mau sejauh apapun itu mau dikirim ke planet lain kayak. Berarti S sama dengan MC tidak berlaku. Hah? Enggak. Relativitas tuh gak berlaku. Rada aneh emang quantum ini. Ini some weird physics shit anjing. Mual ya? Kenapa ya? Itu dia. Seru kan Bahas pembahasan gini. ini? Jujur iya. Ya kan? Lanjut. Tapi pas lu buka yang kanan sih. Kalau lu pada dapat yang kanan gitu kan. Yang kiri juga di saat yang bersamaan lagi ngebuka juga. That's how quantum entanglement works. Kejadian itu terjadi saat yang bersamaan tapi beroposisi. Karena they meant to be together gitu. Iya. Oh. So in a way kita terkoneksi gitu. tapi lu ada yang gitu gak? Hah? Ada gak yang udah lu gak pernah ketemu ada batin nyambung tapi sama dia? Kalau gue biasa kalau feeling ini sih kayak gak enak. Apa sih kayak tiba-tiba jepret, aduh kok feeling gue gak enak ya. Beneran ada siapa sakit gitu tiba-tiba. Nah tapi ini sabar. Kita rada tarik mundur sedikit ya. What do you know about reality? Maksudnya gimana tuh Son? Apa yang kita tahu tentang realitas? Sesimpel kalau aku ditabok sakit. Itu dia. Oke. Atau enggak sesimpel ini deh. Ini kalau misalkan kita rada grounded sedikit ya bahasanya ya, tentang sesuatu hal yang real gitu tuh. Weh. Apa goblok? Abadi itu udah. What the fuck? Nih, parfum di belakang gua nih. Kalau misalkan secara realita gitu kan, kita tahu environment di sekelilingnya, hal-hal fundamental di sekitar dia dan dianya sendiri. Contoh, kita taruh parfum ini di sini, ini ruangan nggak pernah diisi siapapun, nggak pernah diapa-apain untuk selama 5 tahun ke depan. Kita tahu dia bakal di sini doang kan? Itu kalau misalkan kita ngebahas apa ya?
secara hitungan realita, bukan hitungan kuantum. Oke. Ingat. Karena kalau misalkan secara kuantum, hal itu bisa ada kalau misalkan kita lagi liatin doang. Ngerti nggak? Hal itu bakal ada selama kita ngeliatin. Jadi kita nggak tahu apa namanya? The chances, apa sih bahasanya? Probabilitas Wah. benda itu akan kenapa-napa. Kalau kita nggak lihat. Kalau kita nggak lihat. Bener nggak? Tapi lu pernah kepikiran kayak gini gak sih? Dunia ini bergerak dengan apa yang kita lihat doang. Iya. Jadi tempatnya itu lagi nge-freeze sebenarnya. Tapi mereka ketika itu langsung ada progres gitu. Ya. Itu MC banget gak sih? Bukan MC anjing, lebih ke Kok MC? lebih ke Kok MC sih? apa ya Van ya? Somo tuh sebenarnya bener kata Jason tadi. Reality tuh gimana sih? Tapi mana pernah mikir gak di detik yang sama sekarang di tempat mana dulu di Jepang orang tuh lagi melakukan aktivitas ya kehidupan mereka. Enggak, aing berpikirnya mereka kayak Freeze. Sampai pada datang. Somo nge-freeze sama kita. MC banget mas. Si MC banget tuh. Kayak Kira lu si IJ gitu. makanya kita nggak tahu reality gimana. Rendering bener. Iya anjing gil. Jadi kita ngerender anjing. Rendering bener anjing. Dari yang seorang gangster biasa jadi bisa nyupir jet. Nih barang Bener kayak sih. Toy Story anjing. Iya sih iya sih. Ya kan? Cok, crazy Nih, anjing. sesimpel nih, kita lulus SMA aku lihat tiba-tiba mana tahu sesuatu nggak? Apa? Unpar ada FK-nya, Bro. Baru iya ya. Iya baru bener. Iya kan? Iya, kita Kampus kemarin nggak tahu kan terus tiba-tiba, oh ya. Berarti kan semua orang di saat yang sama melakukan sesuatu. That's all. Iya bener. Di yang mana orang pernah nggak sengaja ngantri bareng di lausan Jepang tuh. Iya tuh. Kayak dunia tuh bergerak kalau kita observe aja. Iya bener. Ya itu yang pertanyaan Jason tadi Kalian tuh. terlalu main karakter guys. Superposition enggak sih? Reality, Apa ya? reality. Lah emang kita MC Mas ya. Tapi nyatanya kalau itu dipikirin makin liar anjing. Kayak oh iya ya dunia sekarang gerak semua bareng gitu. Nah, ini yang kita butuhkan untuk kabur dari dunia kita sekarang, Van. Kok bisa ya? Maksudnya tapi Ya pikiran-pikiran kayak gini. kayak gini deh. yang bikin Aing suka takut kalau tidur ya. Jakarta kan tanahnya tuh agak Oh tiba-tiba Atlantis. iya, terus Aing kalau tidur, kok tiba-tiba Tiba tenggelam. ada Namor juga. Iya, cok kayak maksudnya suka ngerti gak sih? Schrödinger cat kah? Bener. Apa tuh Schrödinger cat? Itu teori gua tadi. Apa? Teori superposisi namanya. Nih kalau Schrödinger cat gini. Ada kotak. Di dalam kotak itu tuh ada atom yang gini. Ada kotak, ada atom, ada racun, sama ada kucing. Intinya kalau dia aktif, ada alarm yang bakal bunyi yang untuk ngerilis toksin di dalam kotak tersebut. Oke. Yang dimana bikin kucing itu mati. Mati bener. Tapi dari luar kan kita tahu nih berbagai kemungkinannya nih. Iya. Berbagai macamnya. Anjing ini atom tiba-tiba aktif nggak nih? Racunnya aktif nggak? Kucingnya mati nggak? Iya. Kucingnya hidup nggak? Tapi atomnya hidup nggak? Pokoknya banyak hal lah, banyak yang bercabang gitu kan. There's a lot of options. Tapi hal itu bakal mutlak kalau misalnya kita lihat deh. Tapi apa ya Son? Bener nggak? Paham. Tapi kalau dibalik kayak gini, ada ataupun nggak adanya kita, dunia tuh masih tetap berjalan. tekniknya Iya kan? iya. Technically iya. Tapi karena kita observe, kita tahu prosesnya dan Iya. kita bakal tahu arahnya kemana. Meskipun probabilitas itu udah ada di kita pas kita ngeliat itu juga. Iya. Gitu loh. Makanya Enggak, kenapa makanya tadi gue bilang itu kalau misalkan kita berdasarkan realism, realita, kita tahu hal yang fix. Tapi secara teori kuantum, it's never fixed. Superposition. Tapi makanya kalau waktu orang nemu piramida dia nggak tahu isinya juga gitu nggak sih? Karena nggak ada yang pernah tahu dalamnya. Tapi kalau yang nemu apa Arkeolog gitu si masuk arkeolog sih udah pasti tahu. nggak sebelumnya dong pas pertama nemu gitu. Kan piramid ada yang nggak kekubur juga. Dalamnya? Udah pasti makam kan, mereka dikasih tahu sama. Jadi cerita tentang piramid itu udah pasti turun temurun di warga Mesir. Oh. Itu tuh kecuali kalau dinosaurus. Dinosaurus gitu. Arkeolog tuh gitu juga. Faktanya pas pertama kali manusia nemu dinosaurus di Amerika fosilnya ya. Itu tuh mereka heran, ini badannya gede banget kok tangannya gede kecil banget. Lu ketuker sama tulang ayam lu ya gitu. Sampai digituin yang tukang galinya. Enggak, Bang. Ini di situ iya. Enggak, Bang. Iya, enggak, Bang. Orang Amerika ngomong gitu. No bang. Enggak, Bang, ini tulangnya. Oh, ternyata iya, gitu. Iya. Dan kalau misalkan ini teori tentang kuantum nih ya, balik lagi nih guys. Sorry, ini rada faktanya di sini nih. Kalau misalkan teori tentang kuantum ini benar, soalnya teori hitungannya baru. Baru ditemukan tahun 19 berapa gitu, gue lupa. Awalnya orang nggak percaya. Soalnya orang-orang udah terbiasa main namanya realism kan. Ya, benar. Ya dimana kita tahu info apa segala macam dan kita tahu ini benda nasibnya gimana gitu tuh. Kalau misalkan ini benar, berarti teori landasan kita, foundation kita, apa yang kita tahu tentang dunia sampai sekarang ini semua tuh bohong.
Gimana tuh maksudnya tuh? Semua tuh kayak kita nggak bener-bener tahu apa yang kita tahu tentang dunia ini sebenarnya. Kita kan selama ini gini deh, lu sebagai pebisnis gitu kan, gak usah jauh-jauh. Kayak lu tahu, oke, kalau misalkan menurut analisis ini ntar begini-begini, masa depan bakal begini. Kalau misalkan teori tentang superposition, quantum apa segala macam ini benar dan ini berlaku menjadi foundation dari universe kita nggak benar-benar tahu apa yang kita tahu. Benar. Tapi sayangnya kayaknya nggak mungkin bener Son. Karena ada yang namanya probability, ya walaupun ada beberapa persen ya, sama statistika. Tapi kadang statistika itu kok suka ngaco kan. Maksudnya nggak selalu benar. Enggak benar, banyak faktor X. Tapi yang namanya statistika itu apa namanya, itu kan namanya average ya, yang dimana akan kemungkinan besar seperti itu. Walaupun masih ada kemungkinan nggak kecil juga sih, 20% kecil nggak, 30%, 20%. Gede sih itu. Gede ya? 30% mah gede. Iya sih, gede sih. Diskon aja 30%. Ya itu lumayan tuh. Ada kemungkinan buat bisa Ambil average. berputar gitu loh. Banyak sih kalau misalnya diomongin statistika dari masalah market gitu. Kita aja nggak tahu sekarang pada berdarah kan saham. Iya sih. Faktornya kan X banget itu. Makanya, nah ada faktor X. Aduh, aku jadi keinget ini lagi. Tapi untungnya begini. Janganlah, Ah, jangan. Tapi untungnya begini, yang tadi gue bilang quantum entanglement, itu kan dia kan tidak peduli jarak dan waktu kan. Maksudnya mau lu sejauh apapun itu dia bisa langsung terjadi di setting bersamaan. Tapi karena di dunia kita terlalu banyak proses secara bersamaan yang mempengaruhi partikel ini, nggak usah jauh-jauh, kita ngobrol deh, kita lihat-lihatan sama lain deh. Kira mempengaruhi sesuatu. Entah itu udara, entah itu apa. Terlalu banyak hal-hal eksternal di luar sana yang memungkinkan kemungkinan kejadian untuk si quantum entanglement ini terjadi. Even though the chances are not zero. Bener. Itu serapnya di sana. Lu bisa kayak anjing tiba-tiba ketemu doppelganger lu kan gak ada yang tahu ya. Eta doppelganger lagi bisa. Doppelganger. Aduh, beda lagi tuh Mas. Beda lagi Doppelganger. anjing. Aduh, Ya, nggak baru- mau ngomong aja. Nggak. Ngomong-ngomong kemarin ngomongin luar angkasa ya. Ini di Twitter kemarin gue baru lihat ada orang yang baru aja dia tuh kayaknya pensiunan CIA apa pensiunan apa ya. Pokoknya salah satu lembaga di Amerika gitu. Dia bilang ekstraterestrial itu beneran ada. Dan ada 4 spesies. Oh, yang baru ke-reveal itu ya? Gua nggak tahu ya bener apa enggak. Ada yang kayak bintang gitu ya. Dari mana? Itu dibahas minggu lalu anjir. Nggak, beda-beda. Ini ekstraterestrial. Enggak yang dia Oh, itu beda lagi. Dari kemarin sempat lewat kita ada UFO di Monas anjing. Hah? Kapan? Jadi ada Twitternya kayaknya pengamat UFO atau pecinta UFO Indonesia gitu. Iya, terus? Ya katanya mereka ngeliat ada UFO di Monas 2 biji. Sumpah. Wah, ya. Walaupun isi komennya bercanda ya. Tapi ada, gue lupa ini yang 4. Katanya tuh ada 4 beneran makhluk ekstraterestrial tuh ada. 1, The Gray Man. Itu klasiknya alien. Apa tuh? Yang warna abu-abu mata gede. Yang kepalanya gede. Itu dari movie gak sih Bang? Karena awal-awal hype-nya alien ini kan di Amerika. Itu bukan dari tontonan visual. Dari apa? Dari radio. Oh, Jadi digambarin warnanya grey. Enggak, jadi orang-orang, jadi di radio itu tuh ada segmen khusus di mana mereka tuh bahas ekstraterestrial. Tapi ngomongnya belum alien. Ngomongnya itu meratus. Iya. ada cerita aku nemu ini. Bahkan ada cerita yang dikasih pancake sama alien. Oh, anjing gue tahu. Iya, dikasih. Yang aneh kan? Dikasih pancake Iya, sama iya, alien. Jadi boleh cerita dikit ya, Bang? Ya. Jadi dia tuh lagi nge-chill, Son. Lagi duduk orang tua. Tiba-tiba di depannya ada alien UFO parkir. Bret gitu. Dia kaget gitu. Kopinya jatuh. Terus dia ke depan pintunya kebuka. Srit gitu. Ada 3 yang datengin dia. Ini beneran gak sih? Gak tahu. Terus? Nah, akhirnya satu alien itu nyodorin kayak mangkuk gitu. Terus somehow si orang tua ini tahu kalau butuh air nih orang diambilin air di dalam. Set, dikasih air ke alien. Nah, sebagai tanda terima kasih, alien itu ngasih 3 pancake ke orang itu. Nih. Satunya dimakan. Pancake-nya. Itu pancake-nya. What the fuck, kenapa ireng banget? Kayak gitu. Itu. Anjing itu ada debu-debu bulannya coy, jadi Itu. makan anjing racun coy. Sama dia ditunjukin ke media kan? Iya, iya. Duanya dikasih ke ilmuwan, satunya dimakan karena lapar. Oke, jadi Fucking random aja. ini kemarin sempat lewat di Twitter gua guys. Gua nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuman pokoknya dia ngakunya tuh bekas agen US atau apalah, entah CIA atau apalah, gua lupa. Nah, terus 1 The Gray Man, yang kedua itu manusia kadal. Manusia kadal, musuhnya Yang kalau Spider-Man. yang bisa dilihat kalau misalkan dari TV tua doang. Oh iya.
Iya tahu. Iya. Iya itu lizard. Iya, lizard, people. lizard. Dia reptil, reptil. Makanya sekarang TV diganti ke bukan analog. Kedua itu lizard man. Dan yang ketiga tuh ada manusia, dia katanya kayak disebutnya Nordic. Jadi mereka ini highly intelligent, bentuknya mirip manusia. Hah? Satu lagi mantis. Oh mantis. Apa? Mantis tau mantis? Ini. Belalang sembah. Iya. Ada teman gue mirip itu. Itu bentuknya ke serangga kata satu lagi. Kayak belalang sembah badan. Bener lagi anjing nih guys. Ini ada beritanya. Type of alien. XCIA scientists claim government know about 4 extraterrestrial species. Tahu nggak yang di Indonesia yang di Pulau Alor yang turun? Itu kan yang grey. Oh iya. Oh Iya, yang classic alien ya. Ya kira-kira dikiranya orang bule pakai baju abu gitu. Terus tiba-tiba diculik warganya satu orang anjing. Gak balik. Balik lah. Kan marah warga anjing diculik gitu. Seluruh makhluk itu memiliki bentuk menyerupai manusia dengan 2 tangan dan 2 kaki. Ia juga menyebut Nordics dan reptilian memiliki tinggi sekitar 180 cm atau setara manusia dewasa. Reptilian. Pernyataan Pandi. tersebut disampaikan dalam pertemuan UAP yang waktu itu Disclosure Event tahun 2025 yang dihadiri sejumlah anggota Kongres AS. Nordic digambarkan sebagai makhluk yang sangat mirip manusia dan disebut memiliki penampilan kayak orang Eropa Utara. Reptilian disebut sebagai makhluk mirip kadal dengan kulit bersisik, ekornya panjang dan jalannya tegak. Lalu Grace merupakan sosok alien klasik bertubuh kecil, berkepala besar, mata hitam besar dan tanpa rambut seperti yang sering muncul dalam film-film fiksi ilmiah. Dan satu lagi insectoid atau mantids digambarkan sebagai humanoid mirip serangga sembah belalang. Oh. Yang paling tinggi itu yang mantis kan? Bukan yang lizard kan? Kalau lizard kan kayak Anjir, orang aneh biasa. banget bangsat. Lizard tuh bisa jadi orang tau Pi katanya. Iya. Lah udah Bisa niru dia. Ini Shit. mau dibacain Jadiin nggak resource. guys Apa tuh? tentang Mankunwanabu? Boleh. Adalah nama dari makhluk mitologi suku Amazon Brazil yang lagi viral di internet. Oh lagi viral. Menurut cerita yang beredar, ada anggota suku asli Amazon yang belum pernah dengar kata alien sama sekali belum pernah. Tapi pas ditunjukin gambar si grey alien ini, mereka langsung bilang, "Itu Mankanawabu." Dan mereka gambarnya sebagai semut besar yang hidup di bawah tanah. Oke. Jadi Mankunawanabu ini katanya dulu manusia yang berubah jadi makhluk semut. Mankunawabu. Mankunawanabu. Mankun. Mereka tinggal di dunia bawah tanah dan katanya mereka bisa mencuri jiwa orang. God damn. Oh diambil. Oke. Dan para shaman harus turun tangan buat ambil balik jiwa-jiwa yang dicuri ini. Shaman. Mirip banget sama mitosnya Ant People di suku Hopi alias Ant people? Ant People di suku Hopi itu Native American. Native American tuh Indian bukan ya? Iya dong. Indian. Oh iya, bener. Banyak sih Indian ada. Tapi kan ada beberapa Native American. Ada Cherokee. Tapi they're not white. Yes. That's all. Emang enggak, suku asli Exactly. Amerika kan itu. Iya kan lagi kasus di luar kan banyak yang ngerasa white tuh American. Native American. No. No, it's Exactly, Indian. man. Exactly. No. It's Indian. not white, bro. Cherokee. Yang juga dibilang selamatkan manusia di masa katastrofi dengan bawa mereka ke bawah tanah. Ini cerita yang cukup viral tapi susah diverifikasi. Ada yang bilang terjemahan Mankunawabu di Mankun. beberapa bahasa suku Amazon justru arti lainnya misal jokes di akademik. Mother of Math alias mertua katanya. What the fuck. Tapi soalnya memang bikin orang heboh karena kesamaan grey alien dengan ant-like beings ini dibayak budaya kuno. Oh. Ini kalian bisa cari sendiri. Ini base dari pembahasan kita sekarang ya, base dari pembahasan kita. Sabar gue cari dulu Penrose diagram yang bener dulu. Jadi pokoknya kalau menurut hitung-hitungannya, yang segi 4 gitu yang gede, yang full, itu tuh universe yang kita tinggalin sekarang. Oke. Yang cuma setengah, itu tuh black hole. Makanya ada tulisan singularity itu di atas ya. Oke. Nah itu kan tulisan singularity di atasnya. Nah ini garis di tengah ini apa? Itu adalah event horizon. Event horizon. Itu Oke. adalah penggambaran event horizon dalam hitung-hitungan yang dijadiin jadi Penrose diagram ini. Event horizon itu apa ya? Event horizon titik kalau misalkan kita nyampe black hole kita nggak bisa kemana-mana lagi. Once we touch event horizon udah there's no going back. Oke. Nggak bisa kabur kecuali Event cahaya. Kita bakal mati. kita bisa lebih cepat daripada cahaya baru bisa keluar. Impossible lah. Nggak So bisa. that's technically impossible. Makanya udah nggak bisa. Itu menurut hitung-hitungan dan ini adalah diagram yang kita dapetin. Gue coba pengen kalian inget ini diagram hitung-hitungan kalau black hole itu diem di tempat. Maksudnya nggak muter, nggak berotasi. Iya. Ini kalau 3D lebih fucked up lagi. Ini actually gue tunjukin kayak gini nggak apa-apa kali ya. Gak apa. Soalnya ini rada bakal sedikit pusing guys. Itu gambar banget soalnya. Ya makanya tuh. Jadi gue pengen kalian bayangin kita sebagai manusia ya, kita tuh cuma punya vision 45 derajat ke atas. Kalau nggak bisa ngebayangin 45 derajat ke atas itu tuh V yang ini nih. Lekukan itu tuh 45 derajat. Oh. Yes. Oke. Dan kita tinggal di yang gede, udah gue bilang kan. Yang gede yang satunya lagi. Gambarin B-nya tuh ke atas. Itu tuh semua
hal di masa depan yang bisa kita dapetin dan yang bisa kita lihat juga. Nih, gue pindahin. Semua hal di masa depan yang bisa kita lihat dan bisa kita dapetin. Terus? The every possible way. Dan itu tuh jaraknya infinite, nggak ada batasnya. Sampai kita mati. Dan karena ada ke atas, kita juga bisa bikin ke bawah. Cekungan 45 derajat ke bawah. Itu adalah semua hal di masa lalu dan semua hal yang bisa terjadi di masa lalu yang bisa mempengaruhi kita sekarang. Jadi pandangan kita cuma bisa ke atas 45 derajat dan ke bawah 45 derajat, nggak bisa kiri kanan. Karena kalau kita mau lewatin kiri kanan dari kerucut 45 derajat itu, menurut perhitungannya kita harus bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ya. We cannot escape the matrix lah bahasanya. We cannot escape the matrix. Nah, jadi gue pengen kalian anggap kita lagi ada di tengah yang gede nih. Yang Event Horizon? Bukan, Oh bukan. di tengah yang ini. Yang di tengah ini. Oh oke, yang di cembungannya. Ya, yang di cembungan, yang tengah. Karena we are living at this point in time. Kita ada di tengah dong. Ya. Kita lagi di tengah sekarang dan karena kita nggak bisa ke masa lalu, otomatis kita cuma bisa jalan naik ke atas. Iya. Bener kan? Benar. Bener kan? Benar. Dan Terus? kita cuma bisa nyerong kiri, kanan, nggak bisa menembus cekungan 45 derajat itu. Kalau misalkan kita jalan lurus doang ke atas, ya jalan hidup kita kayak biasa gitu aja. Ya udah, kita sampai satu titik di mana kita mati gitu kan. Iya. Sampai kita udah nggak ada. Oh, sorry, gue lupa jelasin. Buat yang nanya ke kanan ini apa maksudnya? Ke kanan ini nih, basically kita makin menjauh dari black hole. Penggambarannya begitu. Makin ke kiri makin deket black hole. Kalau lurus ya udah jalan kita aja kayak biasa sampai satu poin mana kita hilang gitu kan. Nah, itu kalau misalkan kita jalan lurus ke atas. Gimana kalau misalkan aduh pengen belok gitu ke arah black hole. Kita belok masuk ke sini dong. Ke arah Event Horizon. Once we get to that point, kan tadi gue bilang itu cuma bisa ngeliat 45 derajat kerucut ke atas kan. Kalau kita udah masuk sini, kita udah nggak bisa ngeliat masa depan kita lagi di sini. Kok bisa? 45 derajat sih. Masuk ke sini. Nih, sorry. Sorry, ini situasinya di black hole nih ceritanya. Iya. Oh, oke. Nih, jadi gambarin aja nih, kita ada di sini Iya, iya. kan, set. Terus kita masuk sini, set. Pandangan kita cuma 40 derajat ke atas. Oke. Itu gambarin, lihatnya dari sini aja nih. Kita udah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi selain singularity di depan mata kita. That's it, bro. Terus? So technically, menurut perhitungan ini dari Penrose diagram ini, once we get inside the event horizon, udah selesai. Nasib kita, masa depan kita yang bisa kita lihat cuma apa? Singularity. Jadi satu ini linear. Iya, udah nggak bisa kemana-mana lagi technically. Prof Jason SHSC. Yoi. Terus. Nah ini kalau misalkan ngebahas ini basically masih teori simple guys. Kepala gue udah pusing anjing. Itu dia. Aduh. Gambarinnya begitu aja. Ini semua perhitungan guys. Ada. Once we get inside the event horizon, there's no going back. Kan 45 derajat ke atas kan? Ya. Kita udah nggak bisa ngeliat apa yang ada di universe kita lagi. Pandangan kita udah cuma singularity doang. Dan itu beneran kejadian kan? Menurut hitung-hitungan kalau misalkan kejadian beneran juga, sekali kita keserap ke black hole, udah singularity doang. Tapi kan gue bilang tadi kita bisa ngeliat ke bawah kan? Ke masa lalu. Ke masa lalu atau apapun yang pernah terjadi di masa lalu, kita masih bisa ngeliat ke belakang. Kita masih bisa ngeliat apa yang, maksudnya kita masih bisa ngeliat dunia kita sebelumnya gitu. Ngelihat tuh berarti kita bisa ke masa itu. Enggak. Loh. Kan ngeliat doang. Gimana caranya, Son? Kita cuma bisa maju doang ke atas. Iya. Tapi waktu. apa maksud kamu dengan kita nggak bisa ngelihat masa depan? Apa itu? Kan kita di sini. Heeh. Pandangan kita kan cuma 45 derajat ke atas. Iya. Singularity doang kita lihat. Iya. Satu That's arah. our end. Betul. Selesai. Berarti interstellar. Iya. Aduh pusing banget. Oh, dia nggak bisa balik ke masa lalu. Ya, kita juga sekarang Ya kita nggak bisa balik ke masa lalu. Ya tapi kan secara Maksud gua nggak bisa ngeliat masa depan. Ya masa depan kita cuma singularity doang, Ji. Keserap ke dalam Oh iya. singularity. Oke. That's it. That's our end. Oh. Nah, ini moment where things get a little fucked up ya. Lu pusing di sini. Oh, wait, cot tomate. Oh, wait, cot tomate. Kan Penrose diagram bentuknya begini. Kalau misalkan yang ini black hole dan kita masih bisa ngeliat ke belakang, kita masih bisa ngeliat dunia kita nih sebelum kita masuk ke black hole. Iya. Sabar, goblok. Then what's here? Itu apa? Apa? Oh ya, Void. I see. Salah. Apa? White hole. White hole. hole. Itu isinya apa? White hole.
Nggak ada. Nggak ada. Jadi void dong. Sabar, itu ada penjelasan lanjutannya sebenarnya. So technically yang di bawah sini kan white hole kan. Ini black hole, ini white hole. Dan semua yang ada di sini itu bisa kelempar masuk ke dunia kita ke sini. Makanya ada namanya teori white hole di luar sana. Dan ini semua guys, ini gue semua cuma persimpel doang ya. Ini sebenarnya hitung-hitungannya banyak banget, lu pada bisa cari sendiri. Ada source gue Veritasium, kalau lu pengen cari dia ngejelasin. Ini cuma penggambarannya doang. Hitung-hitungan akhirnya begitu. Berarti ada paradoksnya. Hah? Paradoks apa nih? White hole yang kayak Squidward tuh, tau nggak yang stuck di. Yang mana anjing? Kalau masuk white hole tuh Yang stuck di loop, di, yang di loop, stuck di loop. Sendirian. Tahu nggak? Nah itu gua nggak tahu. Nah sebenarnya Oh. teori white hole ini masuk juga ke teori Big Bang sebelumnya. Ada yang pernah bikin teori kayak gini, tapi itu rada far-fetched. Nah karena kita punya sesuatu di bawah, otomatis sini ada isi juga dong. Oh. What the fuck anjing? Dan ini kenapa bentuknya kerucut? Hah? That's why people call it wormhole. Oh. Lubang cacing. Lubang cacing. Bentar, lubang cacing itu apa sih Son, penjelasannya? Kayak banyak banget kalau nonton film kan banyak banget bisa Lubang cacing. Jadi gua jelasin ulang nih lubang cacing itu apa ya. Aduh anjing kena ini. Kalau misalkan gravitasi kita bayangin kan kita kayak waterfall lah. Ya benar. Ketimpa kan? apel, ketimpa apel. Ya ketimpa apel kayak waterfall. Kayak ada yang dataran, Ya, terus kayak ada tekanan kayak kan. bulu. Iya. Turun Ditarik, begini. ditarik. Nah black hole itu daya gravitasinya kuat banget sampai Meleleh ke bawah. merucut ngeng ke bawah. terus Tambahin minit. ditarik terus Makanya tuh. itu sebutannya wormhole. Yang mana wormhole tuh? Itu tarikan ke bawah ini. Oh, tarikan Kayak ke bawahnya. cacing. Iya yang kayak lubang cacingnya itu yang ke bawah. Oh. Kenapa katanya kalau orang kena wormhole dia bisa nembus Ruang dan teleportasi waktu, iya. kasarnya? Coba show us. Semua ada di Penrose diagram ini, hitung-hitungan Penrose diagram guys. Kan tadi kan gue bilang kita cuma 45 derajat kan. Untuk lebih dari situ kita harus bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Oke. Which is kalau Tidak mungkin. ya which is tidak mungkin kalau misalnya kita ya udah let's be real kita nggak bisa ketemu kecepatan cahaya gitu kan. Kalau kita pengen masuk ke wormhole ini dengan limitasi kita yang cuma bisa 45 derajat itu menurut hitung-hitungan, ya kita nggak akan pernah bisa belok ke arah sini. Lo ada kertas nggak? Lo udah pakai paint bisa sih. Gue ada pertanyaan. Apa tuh? Kan dari relativitas waktu kalau misalnya ini bumi, ini misal Jupiter lah. Kalau misalnya dia jalan dari sini ke sini kan akan menghabiskan waktu. Bener. Even dengan kecepatan yang tinggi ketika kita pulang pun gak usah pakai kecepatan cahaya lah. Mungkin mendekati kecepatan cahaya. Di mana lambat. mungkin kita bisa enggak dong. Maksud gua perjalanan ke sini ketika lu pulangnya ke sini bumi itu udah jalan beberapa ratus tahun. Iya. Atau puluh tahun kan. Tapi bisa nggak Son kalau misalnya what if waktu itu nggak kayak gini, ruang dan waktu itu nggak kayak gini, tapi dibelokin, jadi mereka langsung nabrak supaya nggak kena relativitas waktu. Paham nggak maksud gua? Ya. Lo basically ngebelokin waktu kan, ngelengkungin waktu. Iya, jadi biar kayak udah gini. tembusnya. Kan ruang dan waktu itu kan gini kan, lurus kan. Gravitasi itu kan ada yang ini satu sama lain kan. Nah, lu tadi bilang wormhole itu kan ada satu yang narik sampai ke bawah gitu Yeah. kan. Misalnya ini black hole nih di sini. Yeah. Itu tarik sampai ke bawah kan. Bumi pun kan bisa narik sampai ketekan segini, Yeah. Jupiter segini. Itu gravitasi kan. Ya what if kalau misalnya ternyata ruang dan waktu itu bisa diginiin. Itu yang kita as a scientist di luar sana tuh mereka lagi cari gimana caranya. Tapi ada probability nggak? Gua kan nggak tahu. Ada. Itu lu baca nggak sih ada komen kemarin di shift malam yang terakhir itu tuh? Ya kita emang nggak bisa nembus kecepatan cahaya kan dia bilang. Tapi kita bisa nge-ride cahaya tersebut. Ibaratnya kita kayak server gitu lewat ombak terus kita ituin How? itu. Nggak tahu. Ketemu teorinya baru di situ. Tapi belum ada. Belum ada. Oh, Oke. Ini kalau bisa, ini literally pintu kemana saja anjing. Itu ada teorinya gue pernah ini. Makanya ada istilah warp drive kalau di Star Wars. Warp Kan teori drive. itu yang mereka pakai. Oh yang Ya, oh shit. yang shit. dimana bukan nggak ada itu bukan Star Wars, Car Warp itu. Itu Star Trek. Star Wars. Star juga Wars bisa kayak gitu. warp drive. Tapi namanya nggak Warp deh. Gue terakhir habis nonton Star Wars. Emang iya? Iya, warp. Pukul son. This guy. Iya. Warp drive kan. Ini jatuhnya kalau gini ini membelokkan ruang dan waktu guys. Tapi kalau kayak gini Son, itu butuh Ah, hyperdrive, sorry ya. Hyperdrive kan? Ah, ya bener hyperdrive, bener sorry. Ah, Maaf. Wah guys. berantem. ini butuh black hole nggak kalau mau membelokkan ini? Wormhole perlu nggak? Kita Kan bisa- itu wormhole. Ini wormhole. Itu wormhole. Oh ini wormhole. Itu wormhole wormhole. namanya. Jadi sorry, wormhole tuh hasil atau dia tuh bisa terjadi dengan sendirinya? Dia tuh hasil yang harus diraih atau dia tuh ada trigger yang bisa bikin dia jadi itu sendiri? Kayaknya itu belum kejawab. Itu deh. itu belum bisa. Even tuh. wormhole-nya sendiri pun masih teori. sebenarnya. Masih theoretical. Oh. Belum terbukti Oke. sebagai fakta. Yes. Jadi Belum ada nggak ada trigger of event yang bisa bikin wormhole tuh nggak ada yang tahu. Belum.
Belum ada yang tahu. Kalau kita bisa tahu, kita udah bisa teleport kemana-mana ini. Benar, Iya, ini kalau kayak gini ini literally ngelawan ruang relativitas Iya. waktu sih guys. Beneran ngelawan fisik yang kita tahu selama ini Bener. anjing. Ini beneran lu ngebengkokin dimensi anjing Bener namanya breaking physics bro, that's Kalau kayak crazy. gini nih. Ngebengkokin Bend space and time. coy. Oh, bending the space and time. Iya. Iya, bending itu space and time. ya benar. Ini tuh space and time, gravitasi, waktu yang ditemuin sama Einstein. jarak itu jarak. Semua kayak gini Jarak. guys. Beneran di kertas, tiap ini ada masanya masing-masing. Mereka tarik menarik, mereka berputar sesuai dengan gravitasinya masing-masing. Mereka mengikuti siapa yang gravitasinya lebih kuat, dia diputerin. But if you can do something like this, ini lu berarti udah ngelawan malam anjing. Tunggu malam. Hmm. Gue abis nonton juga tadi simplify-nya apa itu time dilation. Ntar abis kelar bahas Penrose deh. Iya. Maksudnya time dilation dijelasin secara simpelnya gimana. Nah tapi sabar. Gue tadi Penrose sampai mana guys? Sampai parallel universe yang satunya lagi ya? Belum. Lu belum ngomong parallel universe. Belum. Yang gue bilang di bawahnya ini white hole. White. Terus di sebelah kirinya kan kosong nih apa? Terus yang di tengahnya wormhole. Kita cuma bisa ke wormhole itu kalau misalkan kita bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya, which is impossible. Ya nggak mungkin. Yang kita belum bisa achieve sekarang gak tahu kenapa ya, bukan gak tahu kenapa lagi anjing, ya tahu kenapa, impossible. Nah makanya banyak orang bilang kalau misalkan kita bisa lebih cepat daripada cahaya gitu tuh, bukan cuma kita bisa keluar dari black hole, we can literally cross ini wormhole di tengah sini, Slut. Masuk ke universe yang selanjutnya. What the fuck anjing? Universe Universe selanjutnya. selanjutnya. Coba explain it. Universe yang lain, parallel universe, literally. Paralel multiverse kasarnya. Universe. Multiverse pembahasannya sabar. Beda lagi loh. Itu ada lagi. Tadi kan Oke. gue bilang ini semua hitung-hitung apa Penrose diagram ini nih yang ada sekarang ini nih. Ini nih. Kalau berarti apa? secara nggak langsung astronom itu mengiyakan adanya multiverse. Iya. Hah? Iya. Kok bisa? Iya. Sabar, makanya sabar. Ini Oke. penjelasannya datang nih. Kan tadi kan gue bilang ini hitung-hitungan kalau black hole-nya itu tidak berotasi. Hah. Kita belum pernah ngelihat Bener. black hole langsung. Kita ya belum kan? tahu black hole tuh berotasi apa enggak. Is it actually rotating atau apa gitu kita nggak tahu ya. Tapi bakal lebih plot twist lagi kalau ternyata dia berevolusi terhadap sesuatu. Maksudnya? Kalau dia berotasi, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan. Enggak, tapi kalau dia berotasi triggernya apa? Ya rotasi aja. Tapi semua objek yang memiliki gravitasi pasti berotasi nggak sih, Son? Rotasi itu kan ada trigger, Son. Kenapa bumi berotasi, pertanyaan aing? Kan di trigger matahari, dia kan merotasi Itu matahari. revolusi. Itu revolusi. apa- Rotasi itu muter di tempat. Muter di tempat. Rotasi itu muter di Oh, kalau tempat. kalau bulan karena ada bumi. Karena ada bumi. Kalau bumi kan apa? Itu revolusi. Itu revolusi. Tetap rotasi itu kenapa? Itu revolusi, Van. Nih rotasi nih mana Ji? Tolong. Sabar, mana nanya? Mana nanya si black hole tadi kenapa rotasinya? Enggak, ini kan kita belum tahu Ini rotasi sebenarnya. nih. Black- Nah, itu rotasi tuh. Ini rotasi nih. Oke. Revolusi itu begini. Nah, itu revolusi. Oh. Tuh. Makanya tadi kan lu bilang kan, kita nggak tahu black hole sebenarnya berotasi apa enggak kan. Tapi feeling gua ya, nggak tahu sih, kayak seharusnya ya supposed to be. Even bintang aja berotasi kan. Matahari berotasi nggak? Iya. Berotasi kan. Even dia berevolusi terhadap hal lainnya kan, yang punya gaya gravitasi lebih besar. Yang lebih gila adalah menurut gua adalah kalau misalnya gua nggak tahu nih black hole itu seharusnya berotasi ya, karena dia adalah salah satu dari pusat gravitasi dong. Bener. Dong kata gua. Yang lebih gila adalah kalau dia juga berevolusi. Dan ngerevolusiin apa deh? Nah itu A higher power, a higher, The higher consciousness, power, anjing. bener. Tapi emang higher consciousness anjing. emang black hole itu udah berbentuk, Son. Hah? Black hole itu berbentuk kah? Bulat. Bulat. Ya itu bintang kan? Pecahan yang bintang. meledak. Ya itu Ah. pecahan bintang. Pecahan bintang. Jadi even yang kalau kita yang padat. Tapi yang paling mirip bentuknya itu udah di Interstellar. iya tahu. Ya. Yang paling Itu udah mirip calculated katanya ya. katanya. Udah paling paling realistis. calculated. Makanya Nah ini. sebenarnya galaksi itu ketarik atau maju ke depan satu arah karena ketrigger apalah, cuma bukan ketrigger sama black hole, tapi Bukan. kayak sesuatu yang bisa narik. Nah itu. Iya itu yang belum ketahuan Itu yang itu, belum apa tuh? ketahuan itu Tapi apa? satu yang pasti kita tuh semua tuh makin menjauh. Ya. Kita semua Gua tuh makin tahu. nyebar anjing yang scary. Nah sabar, tadi kita bahas kalau black hole itu berputar kan, berotasi. Nah kita anggapnya black hole muter ya kan. Oke. Dan putarannya secepat apa kita nggak tahu. Tapi menurut hitung-hitungan, kalau black hole berputar, karena dia tuh ya basically it's a weird thing in space gitu kan. Entah itu cepat, tapi dia bentuknya pasti nggak gepeng. Kayak bakso gepeng. Hah? Karena rotasinya itu
Set, dia pasti yang bentuknya ngegepeng. Kenapa ngegepeng? Itu gue lupa gara-gara apa. Terlalu cepat. Iya, Salah satunya. ada kemungkinannya itu. Ya, menurut gue hitung-hitungnya lupa gue. Coba. Karena gini, correct me if I'm wrong. kalian pernah ngelihat bola baseball pas abis kepukul gak? Itu mereka iya, ngegepeng. iya, iya. Iya. Nah kayak Iya, gitu. iya. Ya, itu. Terlalu cepat. Ya kayak gini. Iya. Kalau misalkan kecepatan gitu namanya Iya, jadi kayak gini. Tapi itu cuma ilusi optik. Tapi bisa beneran. Sentrifugal. Sentrifugal. Ya. Baso afung, baso afung. Ya. Nah, kalau menurut hitung-hitungan, kalau misalkan black hole itu berputar, singularity yang kita kenal kan buletan gitu doang, inti dari black hole itu. Kalau dia kena gepeng juga, bentuknya jadi kayak cincin. Hah? Oh. Bentuknya berubah jadi cincin. Hmm. Itu semua menurut hitung-hitungan ya guys, yang gue tonton doang. Untuk kalian, kenapa jadi cincin begini? Yang nggak tahu tanya yang ngitung. Sorry ya. Terus Berubah jadi cincin. Ingat tadi Penrose diagram? Bentuknya berubah jadi kayak gini. Apa itu? Ya ampun. Ini Penrose diagram kita yang awal nih. Hah? Universe kita dan black hole cuma setengah. Hah? Yang di tengahnya itu tadinya singularity. Benar kan? Kekosongan. Kekosongan. Dah abis di situ. Kalau singularity-nya bentuknya cincin, Hah? we can technically go inside benar. ke dalam singularity-nya. Dan kalau misalkan kita bisa masuk, kita bisa tembusin singularity-nya, jadi udah bukan setengah lagi, full. Kan kita masih bisa jalan. Benar. Kalau misalkan kita bisa jalan, tembus. Bukan wallpaper, guys. Sini, tembus keluar lagi, another universe. Terus tembus lagi ke sini, black hole lagi, masuk lagi, universe lagi. Dan kita bisa ke parallel universe juga. Parallel universe. Yang ruang dan waktunya Iya. kita sama tapi berbeda realitas. Nah, makanya teori infinite universe itu salah satunya datang dari sini. Penrose diagram ini. Damn. Nah, kita bahas pemain bola aja yuk. Seru Gak anjing, malas aing komentar apa-apa, bacot semuanya babi lu semua. Awas. Pundung Tahu. Kesel gua anjing. Penrose diagram nih gua ketikin guys. Nggak boleh itu berpendapat, gua nanya ya dibilang Tahu. tol goblok lu semua anjing. Kesel banget gua, males anjing. Paling ngamuk cok. Kita bahas pemain bola aja yuk. Mending. Waduh, kamu. Jadi guys, setelah tadi Jason membahas tentang luar angkasa ya. Ji, lu kan Apa suka dimarah? banget medieval. Yes. Coba ceritain Trojan Horse ke gue dong. Trojan Horse. Jadi Trojan Horse itu gini. Perang Troya itu tuh Trojan Horse kan terjadi di perang Troya Ya. antara bangsa Trojan sama Athena. Sama Yunani apa nggak salah. Beda. Lu tau gak penyebab perang Trojan apa? Gue Ada dua. apa? Ada yang versi mitologi, ada yang versi rebutan cewek. Betul. Iya. Gue taunya rebutan cewek. Nah gimana rebutan cewek? itu enggak lu jelasin dulu. Yang rebutan yang versi mitologi itu tuh jadi ada gini Son. Jadi ada cewek raja, anaknya raja itu Terus. itu Oke. mau dinikahkan dengan pangeran. Ini saya ingat gue guys ya, aku lupa baca lagi soalnya aku baca Trojan War tuh males karena isinya perang aneh. Kayak orang Yunani pun gak yakin ini ada bener apa enggak gitu. Ya. Nah, singkat cerita, Dewa Dewi pun ikut turun untuk menghadiri pernikahan somehow. Dewa Dewi semuanya. Ini mitologi. Mitologi, versi mitologi. Bur tutup lagi, Bur. Nggak Ada Hera, ada Demeter, ada Aphrodite, ada bla bla bla, ada semua. Nah, terus ada kan mereka kan semua dewa cantik nih. Dewi. Dewi cantik nih. Dewa cantik. Terus Harapan aku. tiba-tiba turun apel dari Olympus yang bilang apel ini untuk yang tercantik saja gitu, apel emas. Nah, turun di salah satu dewa. Aku lupa siapa yang nerima dewinya. Lah, kok lu dapet apel itu ada tulisannya gitu? Kan gua yang tercantik gitu. Lah, gua yang tercantik. Lah, gua gitu. Akhirnya rebutan, akhirnya kepecah jadi dua fraksi. Nah, dua fraksi ini masing-masing mempengaruhi dua negara yang berbeda, akhirnya perang gitu. Ada Hera kan di situ. Ada Hera, ada Demeter, ada semua. Nah, Hera tuh paling berpengaruh di situ. Iya. Kan istrinya Zeus. Tuh, tahu Hera itu dewi apa? Dewi kesuburan. Benar, dia dewi kayu juga. Dewi kayu. Nah, jadi Ji, itu kan yang mitologi. Iya. Ada yang bilang katanya kuda Trojan itu sebenarnya bukan kuda. Dewi Hera. Bukan. Apa? Jadi dari yang gue baca ya ini ya, katanya ada sebuah kota. Mereka itu lagi melakukan perang bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam
kota itu. Nama kotanya gue lupa Berkuda. apa sih nama kotanya. Nama kotanya apa ya? Yang di tengah dia di tengah, jadi mereka tuh dikelilingin sama tembok tinggi. Hah? Di bawahnya ada parit Kita cek dulu sedalam gitu. 4 meter. Iya, iya. Nah, ada yang bilang katanya kudanya itu sebenarnya tuh kayak, tahu gak sih yang kayak buat masuk ke dalam benteng? Yang kayak fortress yang didorong gitu. Mencoba masuk ke kota Troya. Betul. Kota Troya. Ketika masuk ke kota Troya kan ada yang bilang katanya ini kita kasih hadiah buat kamu. Iya, iya, iya. Ini isinya kuda kayu buat dipajang. Padahal di dalamnya isinya Tentara. tentara kan. Ya, tentara. Kata tuh nggak kayak gitu ceritanya. Oh, gimana tuh? Sebenarnya jadi kayak apa sih guys namanya, kayak sheets gitu loh. Jadi Iya. ada sheets yang didorong buat mereka masuk ke dalam sana. Kebetulan itu diisi sama 16 sampai 25 orang gitu buat masuk ke dalam sana. Nah, caranya untuk mereka bisa lebih melancarkan masuk kan di dalam kota itu di atas tuh ada arteri kan, yang buat ngejaga masuk ke dalam itu. Caranya adalah mereka ngerentetin 4 tempat itu langsung masuk. Tapi supaya tidak ketahuan, mereka ngebakar asap supaya nggak kelihatan. Dari asap itu bentuknya kayak kuda. Oh, itu ada lagi ceritanya berarti. Itu cerita aslinya. Berarti bukan Berarti itu pengandaian. Trojamo. Iya, bukan pengandaian. Beberapa orang lihatnya dari jauh damn. kayak kuda bentuknya. Terima kasih Master Keaton dan Naoki Urakawa ya. Siapa tuh? Komikus. Dia ngebahas tentang sejarah Troya kemarin. Oh, Dan ada 3 misteri, 4 misteri yang masih belum terjawab katanya. dari itulah perang kenapa reruntuhan kuda Troya tuh nggak ada. itu. Ya, betul. Iya, itulah kenapa. Itulah kenapa. Iya. Sebenarnya itu katanya cuman pengandaian. Masa sekarang logikanya gini, Son. Masa iya patung kuda kayu raksasa nggak ada sisanya? Iya, Kan aneh. betul. Ternyata cuma asap. Di recreate doang kan berarti. Iya. Katanya sih yang di dalam kuda Troya tuh ada Jenderal Agamemnon. Itu pun kadang somehow fiksi katanya. Itu harusnya di timelinenya tahun berapa? Berapa ya? Berapa Masehi apa sebelum Masehi? Virus Terjadi. Ya itu kayak metafor Mosaka sebelum Masehi, Bang. jatuhnya ceritanya tuh. Gila. Sebelum Iya, itu Masehi. sebelum Masehi. ngomong-ngomong. Sebelum Masehi 12 sebelum Masehi. Emang di komiknya dibahasnya gimana? Tapi ada bilang perang Troya itu fiksi. Itu dari sastra klasik berbentuk puisi karya dari Homer judulnya Iliad. Tuh. Ada yang bilang katanya itu fiksi juga. Sebenarnya perang Troya itu. Trojan War. Ya. Cuman kalau misalnya itu ada yang bilang katanya ternyata itu bukan kuda. Ternyata. Bukan patung kuda yang dikasih gitu. Kan banyak kan ceritanya kan ya? Iya, raksasa. Iya kan, banyak cerita seriesnya sama fiksinya gitu. Jadi virus Trojan tuh sebenarnya Nah, virus Trojan Virus tuh sebenarnya Trojan tiba-tiba sama. masuk Iya, ke dalam. tiba-tiba masuk sama, banyak. gitu. Bar, Iya, ya. iya. Pencet dar udah Oh, iya, visinya. bener. Trojan. Trojan kan Trojan. yang dari kuda Troya kan? Iya, Iya. Trojan. Virus Trojan. Itu ceritanya kayak gitu. Dari sananya. Gila. Keren ya Trojan Horse ya. Terus aku mau Konsepnya tahu gitu loh. apa Konsepnya itu iya. Masehi sama sebelum Masehi. Penentuan Masehi itu dari mana ya? Masehi sebelum Masehi. Jadi gini, apa ya? Kita tuh aku juga bingung sih sebenarnya karena berarti sebelum Masehi itu hitungannya kan mundur. Jadi dari 12 11 10 9 8 akhirnya 0 baru 1 2. Nah, yang 1 2 3 4 5 sampai sekarang itu Masehi. Kita tuh Masehi. Masehi itu sebelum Masehi itu before Christ. Nah, itu. BC kan? Maksudnya ya, Bukan Itu Century sebelum- ya itu ya? Bukan Christ. Bukan Century kalau nggak salah. BC itu artinya BC tuh Kaliannya Universal Century ya. Before Century, itu Bang. Before Century. Before Century, After Century. BC adalah singkatan dari before Christ. Yang artinya Sebelum Kristus. Oh, iya karena kita kan ikut kalendernya orang Roma. Oh iya benar. Sebelum Yang Masehi. makanya ada Phantom Time. Ya. Ya karena apa? Karena kalender itu dia pengen si pemerintahannya dia di pas itu sesuai dengan Benar. ini kelahiran Betul. Yesus Kristus Betul. gitu. Nah, ada fun fact lagi. Nah, apa tuh? Kalender itu yang kita pakai sekarang namanya adalah kalender Gregorian. Bener. Itu adalah kalender standar dunia modern, dipakai sama orang Katolik sama Protestan. Dan Natal itu jatuh pada 25 Desember. Tapi ada satu kalender yang merayakan Natal 2 kali dalam satu tahun. Hey, mau tuh apa tuh? Namanya kalender Julian yang dipakai gereja Ortodoks di timur. Tahun? Dan itu adalah yang bikin orang merayakan Natal 2 kali dalam satu tahun di beberapa negara. Kalender Julian itu kalender lama, masih dipakai di sebagian besar gereja Ortodoks di Rusia, Serbia, Belarus sama Ukraina. Ukraina pada dulu. Nah, Natal itu di kalender mereka jatuh pada tanggal 7 Januari. Karena kalender Julian tertinggal 13 hari dari kalender Gregorian. Jadi ada tanggal 7 Januari sama ada tanggal berapa ya satu lagi ini ya. Negara seperti Rusia, Ukraina, Belarus dan beberapa negara pantes Rusia Timur 2 kali lainnya, ya? masyarakat sering merayakan Natal itu 2 kali.
Pertama itu Dang. 25 Desember untuk tradisi barat dan satu lagi 7 Januari untuk Natal ortodoks resmi menurut kalender Julian. Ini mumpung lagi krisis nih, kita bahas krisis Wall Street 1929. Aduh, aku tadi mau ngomong itu tapi nggak jadi tau. Kenapa? Apa? Gara-gara itu yang menyebabkan kelaparan besar Eropa kan. Exact. Emang iya ya? The Great Famine Nyambung gara-gara ya? itu nyambung. Akhirnya orang makan orang. Jadi dulu ada pernah krisis paling parah tanggal 20 dikenal dengan peristiwa Black Thursday, Kamis. 24 Oktober dan Black Tuesday 29 Oktober adalah kehancuran saham terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi runtuhnya bursa efek New York menghapus miliaran dolar kekayaan dalam hitungan hari. Miliar dolar, jadi ratusan ribu orang kena ya. Jadi terjadinya 24 Oktober 1929 ada kepanikan yang melanda bursa efek. 12,9 juta saham diperjualbelikan dengan harga merosot tajam. Akibat orang jual besar-besaran. Kenapa? Karena dulu semua hal itu bisa dikreditin di sana awalnya. Jadi sistemnya tuh aneh. Jadi mereka bisa ngasih kredit yang banyak ke orang tapi kosong, kopong gitu, tau gak sih? Nah, akhirnya Senin hitam. Black Monday. Black Hitam. Monday. Indeks Dow Jones. Tau gak Dow Jones tuh? Apa tuh? Agak yang indeks yang inilah. Oh iya. Stonks. Anjlok hampir 13%. 13% itu gede banget. Oh shit. Di Gede pasar saham ya. Gede-gede. Di saham. Gede banget. Sampai akhirnya penurunan terdahsyat rekor 16 juta saham berpindah tangan pada satu hari. Hampir 12% nilainya menyebabkan kerugian setara kurang lebih hampir puluhan miliar US dollar. Pan ada yang komen, Pan kurang ajar banget, sorry. Janganlah kocak. Ini spoiler beberapa bulan ke depan. What the? Janganlah. Masa ya The Great Depression. Wah, anjing pusing sih gua. Terjadinya kenapa? Kenapa? The Great ini. Karena pada era 1920-an, anjing 100 tahun yang lalu pasti juga. Itu anjing. Udahlah. Jangan dong. Enggak. Pasar saham mengalami euforia. Banyak investor membeli saham secara berlebihan, seringkali meminjam uang, kredit dan berharap naik secara ajaib. Sampai kesenjangan ekonomi dan kelebihan produksi. Terjadi ketimpangan kekayaan yang parah. Daya beli masyarakat tuh ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Banyak pabrik memproduksi barang berlebih sehingga permintaannya tidak overproduction. Overproduction. Iya, nggak ada pembeli. Sehingga ekonomi melambat dan meski harga saham terus digelembungkan, mereka hancur pada satu poin, jadi bubble. Ya. Saat pasar jatuh, dana nasabah menguap dan kepanikan di mana-mana terjadi di mana-mana karena peraturan perbankan dan kebijakan moneter pada saat itu gagal menahan krisis. Dampaknya adalah selama 10 tahun kehancuran pasar merembes ke sektor semuanya. Jadi tingkat pengangguran melonjak hingga 25%. Wanji. Bangkrut bisnis, rakyat mengalami kelaparan ekstrim. Dan juga krisis global, dampaknya menyebar ke seluruh dunia sampai yang tadi lu bilang, sampai Eropa. The Great Depression. Yes. Nah, reformasi finansial ini tuh dibantu sebelum Perang Dunia II. Sebelum. Akhirnya baru mulai comebacknya banget tuh sebelum Perang Dunia II. Itu pas Karena apa? PD2, kok bisa? Kan 1939 perang. Iya. Pas PD2 Pas PD2 itu dirubah, diregulasi ulang semua sahamnya supaya orang tuh nggak bisa asal naruh. ya kayak nggak kejadian pindah tangan berapa belas juta dalam sehari yang kayak gitu. Oh. Terus So- kayak diamanin nih supaya dia nggak bisa di bawah angka sekian gitu contohnya. Ngerti gak sih? Soalnya itu dalam semalam hilang jutaan dolar gak sih itu? Miliar dolar. Miliar dolar. Miliar dolar tahun 1929 ya? Iya. 20 miliar dolar tahun 1929 itu sekarang berapa anjing? makanya 100 anjing. tahun yang lalu kalau sekarang pakai inflasi sekarang Udah sih. Nggak mau kebayang anjing. Bisa ngebeli hidup gua. Ih, nggak ada kok, ntar wait. Nama presiden siapa ya? Jadi waktu itu US Franklin D. Roosevelt. Franklin Roosevelt. Dia Tapi- mengerjakan New Deal. Presiden Amerika tuh jabatnya berapa lama sih, Man? 4 tahun kan satu ini. Sama. Kok kayak presiden Amerika yang kenal itu-itu aja ya? Yang ngetop itu kan. Ya aku cuma tahu Obama tuh. Enggak nih ya, Obama, Trump, Hillary pernah jadi ini ya? Biden. Enggak. Bukan Hillary-nya, si Bill Clinton. Oh, Bill Clinton pernah? Terus George Bush, Walker Bush Ya, anaknya. bos. Joe Biden. Uncle Sam. Uncle Sam. Oh, Sam siapa? George Washington. George Washington. George Washington yang pertama kan. Abraham Ya. Lincoln. Abraham Lincoln, terus Franklin Roosevelt. karena perang dunia. Ya, Roosevelt. tahu itu. Nah, itu Terus siapa lagi? dulu ada yang Watergate. Nah, itu enggak tahu. Ada yang Kucing kasus keren Watergate. banget namanya. Ronald Reagan. Ronald Reagan Watergate kan? Bukan Ronald Bukan, Reagan. bukan Ronald Reagan. Ada Ronald Reagan yang Dia dulu pernah jadi dia aja kan? yang Iya, gua iya. enggak tahu ya, Dia guys. artis Ronald Reagan. Nixon gua enggak tahu. Richard Nixon itu Watergate, yes. Watergate ya, Richard Nixon Keren ya. banget, Cok. John F. Kennedy ya. John Watergate. JFK karena dia. Berarti udah berapa tahun?
John F. Amerika. Kennedy. Berapa kali mereka ganti presiden? Presiden banyak banget anjir kan 4 tahun ya. Mereka duluan yang mulai sistem kayak gitu. Ada yang Dari beberapa kali 2 periode. Maksimal 2 periode kan. Sekarang regulasinya. Itu, Mas itu. Obama 2 periode nabrak. Terus si trompet belang-belang gimana nih berarti? Kan 16 terus dia baru naik lagi 2024. 2024 ya 2024 Iya, ya. 2024. Si trompetnya dulu pernah jadi presiden kan? 16 sampai 20. Pernah. Terus Biden terus si trompet lagi. Kirain aja nggak akan nyalon lagi dia. Iya, Ini kayaknya ngomongin dia politik US haus. Some people itu haus banget sama kekuasaan, Pi. Kayak Iya. Trump. Tapi jujur ya, itu orang vote pas mudanya ngeri anjir. Kenapa? Wah, lu lihat aja bentuk badannya anjing ngeri banget Enggak, bangsat. yang paling gila dari dia tuh dia pernah diwarisin $100 juta, terus minus $100 juta, terus saya udah balik lagi ke ya sekarang sekian puluh miliar dolar. Dia kan punya Trump Empire kan, dia diturunin kan sama bapaknya dulu. Bukan Barron, siapalah pokoknya ada si bapaknya itu nurunin banyak empire ke dia tapi gagal, cuma nama dia bisa di comeback lagi aja dari minus ratusan juta dolar bisa. Lihat, Trump Gua waktu muda. ada. Tapi emang itu Tapi kan dia pebisnis. seneng banget masuk TV bangsa. Dia kan pebisnis. Suka eksis juga. Iya. Dia ada di Home Alone by the way, Home Alone 2. Iya. Di The Simpsons juga ada. Di mana-mana dia. Tapi secara Dari Kio bisnismen dia hebat sih, cuman aturan dia secara ini iya. weirdly iri. Ada beberapa orang di Amerikanya ya, citizen US-nya setuju sama dia. Tapi dulu ya dari yang dengar waktu dia awal ngejabat tuh, dia tuh dicintai banget sama warga sana. Tahun 2016 tuh nggak terlalu sebenarnya. Justru katanya tahun 2016 itu Banyak kontranya. Tapi ada narasi- makanya yang kepilih Biden Pi tahun 2020. sorry, sebelum awal-awal jabat. Kontranya lebih banyak. Nah pas yang kepilihan kemarin itu lebih banyak yang pro. Tapi sekarang kontra lagi. Ada narasi gini tau. Jadi ada orang ngitung big datanya. Jadi kalau misalkan American lagi election ya, itu yang udah pasti kelihatan kita bisa nebak 100% bener yang bakal menang adalah yang paling racist. Maksudnya? Misalkan ada dua Redneck kandidat. ya? Misalkan ada 2 kandidat nih. Ah. Yang paling rasis siapa? Itu yang menang nanti. Tapi Obama nggak rasis loh. Belum tahu aja. Emang iya? Oh, kenal Ya. lo sama si Oba. Obama rasis di mananya? Aku tuh bukan maksudnya apa ya? Kemarin tuh aku iseng kan. Oh. Kayak kenapa sih yang nyalon yang election tuh itu aja. Selain karena power. Demokrat sama Republikan. Enggak maksudnya orangnya. Oh, oke. Tapi ternyata yang paling rasis bakal menang katanya gitu. Karena orang Amerika tuh dasarnya emang Padahal mereka sini bukan warga sana. Berarti lu kenal sama Exactly. sini si Bam, siapa tuh? Bama Debayo. si Obama. Padahal mereka sini bukan warga sana aja aslinya. Mereka imigran bangsat. Iya, kan? Karena Inggris. Columbus dari mana? Inggris. Iya. Iya kan Columbus? Columbus dari mana? Columbus Columbus dari bukan Inggris. Spanyol, Portugis, Lah yang Prancis ya? bukan anjing lupa. Christopher Columbus. Tapi banyak kan sebenarnya yang ke US orang Irlandia kan awalnya. Irlandia sama Inggris kan. yang awal kan bukan Columbus. Bukan yang akhirnya pindah yang orang-orang kulit Oh, putihnya itu dari Spanyol. Irlandia. Bukan Spanyol. Bukan. Spanyol dulu. Spanyol aja sekarang kena rasis aja di US. Ucuk, what the hell man? Semua diserang anjing. Dia kan makanya daerah Boston tuh banyak kan orang Irlandia kan dulunya. Itu Makanya ada Saint Patrick Day. Iya, benar. Tempat tinggal Ibu Aing di situ. Boston, Boston Boston. Boston Celtics. Boston lagi. Texas tuh apa? Texas. Ya Texas. Texas beda state gak sih? Dallas, Texas. Dallas. Dallas Mavericks. Sorry. Dallas. Soalnya orang Boston. Spanyol tuh ini sama sih sebenarnya. Orang Inggris tuh kalau misal langsung datang nih, udah diklaim udah. Semuanya nggak boleh meskipun dia udah tinggal di sini udah minggir punya kita gitu. Atas nama kerajaan gitu. Tapi dia For the queen. kenapa nggak ke Indo ya dulu ya? Kenapa nggak nyampe Indo ya? Kan nyampe Malai. Tapi kenapa nggak nyampe Indo terus Kan- akuin Indo gitu? Udah Belanda, Mas. Kita Oh ini Belanda duluan nyampe gitu. iya, kan VOC kan ratusan tahun. Sejarah tahun gitu. 350 ya? 350 ya? 300. Enggak sampai 300 sih, 200 sekian. Harusnya kan bubar Bukan 300 ya? sebelum 1900 ya. Tapi kan tetap Belandanya kental di sini. Iya, akhirnya kan pemerintahannya VOC turun. gede banget, men. Nama Beda BBK itu Soang. perusahaan paling kaya di dunia dulu. Iya, itu gede banget sih. Gara-gara ngambilin pala dari Indo Sama teh, sama teh. sama cengkeh. Sama cengkeh. Bangsat Sama emang. cengkeh. Ah, Marlboro enak tuh padahal. Marlboro emang pakai cengkeh. Oh enggak, apa namanya? Mango 76. Penemu pertama benua Amerika lah tuh kan Christopher Columbus pada tahun 1492 sampai 15. Asal Italia, cowok. Oh, Itali dia. Italia. Dari Itali. Terima kasih Veto ya. Tapi Christopher ya nama. Christopher Ya, Christopher Columbus. Columbus. Enggak, Christopher tuh nama enggak umum di Italia sekarang. Inggris gak sih? Iya, cowok. Namanya kan? tuh belakangnya Columbus ya lah. Iya. Cuman katanya dulu Disney agak nggak suka Wahyudi by the way. Katanya Walt Disney.
Nggak tahu aing itu. Aing nggak tahu. Disney banyak konspirasi kasus itu. ya. Walt Disney banyak banyak banget hal yang kasus. menarik Iya, soalnya. iya. Ada gambaran satu kartun Disney. Originalnya tuh si penjahatnya tuh sebenarnya orang Wahyudi yang ini terus berewokan terus hidungnya kayak gitu. Ini Aing mau kasih lihat ke penonton nggak kartun asli sama yang udah dirubahnya? Boleh. Nih. Boleh. Aing tahu karakter Disney yang itu anjing. Original 1933 cut. Ih apa itu? Sabar itu kan si Wahyudi men. Tapi mirip banget anjir. Orang-orang tel. Mirip mana sih, Evan? Banget. Lumayan sih. Sumpah mirip mana Itu banget. stereotype banget sih, men. Gue kasih lihat. Stereotype banget Tapi sih. aman gak ya? Semoga aman sih, I guess. Yang atas tuh, lihat tuh. Ah, itu originalnya. Terus pas sudah dirubah tuh jadi gini nih. Anjir. Oh no. So, Oh no. katanya Walt Itu Disney gila banget sih men. technically tidak pernah mau nge-hire dan tidak pernah suka sama orang Wahyudi katanya. Katanya. Tapi sekarang Disney kan ya, Iya. Tapi Walt Disney sebenarnya orang mana sih? US. Oh US. US. US-an tapi kan. US tapi US yang bukan Wahyudi. Enggak Eropa dong. Nggak ada berarti. berk-berknya belakangnya soalnya. Eropa dong berarti. Iya tapi gede di US, lahirnya di US. Iya maksud aing ya. Ya hasilnya kan orang dari migran dong. Imigran dong, ya, bukan Bukan Indian. Indian, Ya. ya. Nah, By the katanya way, apa? si Wahyudi ini tuh sempat ngasih surat sebelum Perang Dunia II tuh dia sempat kayak ada yang berusaha nuntut si Walt Disney grup Wahyudi. Perang Dunia II kan AFK mereka. Kan dihabisin sama si kumis. Damn bro, that's crazy. That's crazy. Oh, that's crazy. Wah, gak sih men, damn. gak sih men. Ada juga si Wah, kumis. Tapi ya. si kumis tuh bener juga sometimes ya. Emang gak dihabisin aja dulu cok anjing. kumis. Emang doyanya masalah doang cok. Aduh, Mas. Itu negara itu doyanya bikin masalah doang nih. Negara ini kan putih biru. Negara mana ya goblok? Iya Pak, ya. Wah kacau sih. Tapi ada beberapa konspirasi tentang Walt Disney, sang penemu Disneyland dan sang penemu kartun Disney. Ada yang bilang katanya dia itu ini udah pernah dibahas sih. Salah satunya adalah dia dibekukan. Ah, saya Cryogenik. Cryogenically katanya. Yang kayak di drama Cina Dulu itu. ini belum dibahas Drama tapi Cina. nih. Jadi katanya dia tuh dibekukan setelah meninggal dunia pada 15 Desember 1966 kan. Supaya suatu hari bisa dihidupkan kembali saat teknologi sudah maju. Nah, ada ternyata beberapa diselipan film Disney. Selipan. Sadar nggak sadar. Hah? Katanya kepalanya disimpan di bawah ride Pirates of Caribbean. Benar, benar. Di Disneyland. Oh iya. Nah, bahas Katanya dulu, di bawah. Ya kan? Ya kan? Nah, sama satu lagi di film Frozen 2013 katanya sengaja dibuat supaya kalau orang Google Disney Frozen hasilnya film Elsa bukan. Bener. Oh, Ya. Walt itu yang bagus sih. dibekuin. Iya, itu Bener, bagus sih. Iya, itu Karena bagus sih. dulu dia zaman internet dulu, Iya. out internet kalau kita nyari Frozen Disney Disney yang Frozen. muncul tuh muka dia yang The Ya, Frozen iya, katanya. Makanya akhirnya dia bikin nama ininya Frozen. Iya. Padahal katanya Walt Disney dikremasi 2 hari setelah meninggal dan abunya itu disimpan di Forest Lawn Memorial Park. Dan ini membantah keras teori ini. Rumor ini mulai dari lelucon animator Disney yang bocor ke media Prancis tahun 1969. Ya, Untuk Frozen bagus anjing. konspirasi pegawai lah. Tapi kalau yang dikremasi orang kayak Disney men, itu bisa aja itu bukan tubuh dia. Gak tahu Iya. ya. By the way, katanya. Iya katanya. gue nggak bisa bilang kumis was right juga. Dia bisa ngabisin kaum kita juga guys. Tapi dia was right about Wahyudi aja gitu. Ngomong. Cuman tindakan dia salah. Ngerti nggak? Iya. Tentang si kumis dan bangsa maneh nih. Bangsa mane anjing. Bangsa mane. Jadi Kayak- Disney ini dituduh sama mereka tuh anti bangsanya Fandi guys. Ganti Wahyudi Disney tuh anti Seperti Wahyudi. yang Fandi bilang. Karena dia pernah menyambut sutradara yang jualan nasi goreng yaitu Mas Lenny ke studionya. Kedua, dia terlibat dengan organisasi Motion Picture Alliance yang dianggap katanya mereka itu anti rasanya Fandi. Dan beberapa kartun lamanya Crazy. stereotip yang Ras tadi Fandi, yang man. Fandi liatin. Tapi banyak sejarawan dan biografinya menyimpulkan Walt itu bukan anti rasanya Fandi. Dia memang konservatif dan dia anti komunis aja. Oh. Tapi banyak karyawan yang karyawannya kayak yang Fandi ini di studionya dan dia mendukung sama Rasmane. Tapi kalian Rasmani. percaya nggak sih jumlah yang matinya sebenarnya 6 juta? Gak tau lah. Yang tercatat, Emang 6 juta yang mati Perang Dunia 2. Si putih biru tuh matinya. Ya, yang yang tercatat. tercatat. Kalian percaya itu apa yang 271 ribu? Probabilitas nggak pernah nol. Jadi yang mana yang benar? Bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tahu nggak ada orang debat waktu itu ada orang US debat soal ini kan? Apa? Lu nggak percaya kalau orang ini putih biru yang matinya 6 juta? Enggak, gue percaya 271 ribu. Oh yaudah lu udah salah. Jadi yang debatnya orang Wahyudi gitu. Terus dia bilang
Sebenarnya statistik yang mati 6 juta. Terus tahu nggak sama lawannya dibilang apa? Even better kata. Crazy anjing. That's crazy Gila man. banget sih, Aing man. pas nonton, damn anjing kata Aing. itu savage itu iya. Gimana ya? Itu menang debat Wah, banget sih, itu langsung. udah selesai sih itu debatnya. Finish. Damn anjing Aing pas nonton. Oh, God personal. damn, man. Even Even better anjing. What an answer, bro. Savage anjing. gila itu savage banget sih. Sumpah. Damn. tapi secara historically emang Walt Disney itu tuh benci banget kalau kartunya dimasukin politik sebenarnya. Kenapa? Karena dia dari awal cuma pengen bikin anak-anak seneng aja pakai Iya. tikus. Oh, emang tujuannya itu. Iya. Awalnya. Gak ada unsur politik sama sekali. Terus sekarang kalau Walt Disney masih hidup terus lihat dia maksa jomok-jomok ini masuk ke Disney gitu untuk Iya. bocil. Dia bekuin gue lagi men, dia pasti gue gak bisa sih main kalian. Dapat CNS Gua bakal bahas beberapa Easter egg gelap yang ada di film Disney. Boleh mas. Easter eggs gelap di film Disney ini yang paling sering dibahas orang dan katanya merusak masa kecil banyak orang. Dan kebanyakan Easter egg ini cuma ada di kartun tahun 80 sampai 90. Film apa mas? Pertama ada Lion King tahun 1994. Simba. Mereka katanya pernah melakukan seks di debu. Hah? Para singa ini. Maksudnya? Jadi saat Simba dewasa jatuh ke tanah dan debu berterbangan, konon katanya terbentuk kata tulisan ada seks. Oh. Oh udah kecil ya. Coba dilihat lagi nanti ya. Dan katanya animator Jawir bilang seks. sebenarnya ini tulisannya bukan seks. Apa? Katanya SFX. Apa artinya? Sound effect. effect. Sound effect. Nah itu animator gabutnya lucu-lucuan Ya, ngapain iya, ya. benar. Ibaratnya kayak gambar itu di Buat shout out ke divisi mereka. Itu. Katanya. Animator Nanti, gabut nanti. anjing. Berikutnya ada lagi tahun 1977. Gokilnya mana mas? Kartun The Rescuers. Ada katanya ada wanita telanjang. What? Saat Bernard dan Bianca naik Albatros dan terbang melewati kota, di salah satu jendela apartemen ada gambar wanita topless. Mana sih? Dan ada apa sih? Itu cuma kartun mas. Katanya Disney bilang itu dimasukin saat post production dan itu katanya bukan animator Disney. Gak ada orang ereksi sama kartun. Akhirnya ujung-ujungnya wanita telanjang ini di recall versi VS-nya. Berarti VHS aslinya? Oh, enggak yang udah VS. Berani itunya dia ngomong tuh kayak gitu di sebelah yang gua aja. ada di pasar tuh ditarik lagi. Jadi katanya ada studio apa ya outsourcing Outsourcing. yang ngerjain. Oh, Iseng. salah. Bukan salah, iseng. Cover artnya The Little Mermaid di VS. Di VHS-nya ada menara Di VHS di ya. sampul VHS kan VHS itu ada covernya kan, Iya. ya kan. Ada salah satu scene istana bawah laut bentuknya mirip katanya. Masa iya Dan sih? ternyata itu animatornya iseng pas bikin cover. Kan bener Betul. kan emang animatornya tuh gabut semua anjing. Dan akhirnya semuanya ditarik dari market. Dan kenapa semua orang iseng itu gambarnya titit ya? Kenapa ya? Ya, Karena lucu simpel aja, nggak sih? gampang lucu aja. Terus Kayak bisa ditaruh di mana aja. Mau lu taruh di menara juga bisa gitu. orang lu bayar Orang nggak bisa gambar pun bisa gambar titit. kan? Iya kenapa ya? Ada lagi nih. Menurut kalian Disney Princess paling seksi dan cantik siapa? Snow White. Tangled. Snow White. Gua Little Mermaid sih. Snow White. Enggak si siapa? Cinderella. Rapunzel. Rapunzel. Gua Mermaid sih. Kalian kata kalian siapa guys? Coba chat. Snow White lah. Hilda. Kok Hilda Mobile Legend itu kan Itu di stage di stage. Betul. Gua setuju sama Prims. Jasmine menurut gua paling cantik sama paling seksi. Enggak, Rapunzel, cowok. Coy, dia seksi banget anjing, cantik. Jasmine. Sekalian aja istri Shrek anjing. Ini bakal masalah gak ya kalau kita ngomong? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Dia cantik. Menurut gua paling cantik Jasmine. Olaf. Jasmine. Dan Sofia the First. ada sebuah tab juga saat Aladdin Itu masalah sih. waktu Itu masalah sih, Son. lagi Itu naik masalah sih, Son. ke- Son. Baca komen. saat lagi Aladdin naik ke balkonnya Jasmine, ada bisikan samar. Aladdin ngomong gini, Apa? "Good teenagers, take off your clothes." I do not want to see you. No, please, princess, give me a chance. Just leave me alone. Down, Kitty. So how's our little bow doing? Look, a mouse. Come on, good. Can you just take off? Come on, good. Can you just take off? Good Teenagers. Masa Itu. iya anjing? Siapa yang ngomong, Bang? Disney bilang kata suara all good teenagers take off their clothes atau sesuatu yang tak jelas, tapi banyak yang fans yang ngeplesetin jadi kayak gitu. Oh, fanmade. Bukan fanmade sih, kayak Kayak orang plesetan salah aja, denger plesetan. tapi Iya, iya. diplesetin gitu kayaknya deh. pleset. Ya. Ah, Tapi benar. kenapa sensual banget dah? Menurut gue paling cantik Jasmine. Snow White. Yang Tapi lain. banyak tau yang suara kayak gitu. Yang agak adegan Star Wars juga yang bilang Luke, I am your father tuh kan ternyata bukan Luke kan.
Itu apa? Luke. No, I am your father. No, Luke, orang Ya, dia ngomong Mr. sama Mr. Luke kok. Itu kan ini apa namanya? Apa? Mandela Effect. Oh iya. Kayak dengernya apa gitu. Iya. Luke. Apalagi audio quality dulu kan gak sebagus sekarang. Ya? Makanya. Apalagi Darth Vader ngomongnya dalam topeng. Itu Makanya, dia. exactly. Kalau dalam helm Arai sih nggak gitu ya. Oke. Ada apa ya? Tadi kan kita bahas tentang movie-nya. Yes. Sekarang kita bahas tentang Disneyland. Sebuah Sebuah taman bermain, amusement park. Amusement park. Yang pertama tadi, tubuhnya Walt Disney itu katanya ada di bawahnya Pirates of Caribbean. Nah jadi katanya itu disimpan di bawah Pirates of Caribbean. Nah gue nggak tahu nih Pirates of Caribbean mana. Terus ada utility doors alias ada terowongan bawah tanah rahasia di Di mana? Disneyland. Mereka punya sistem terowongan bawah tanah, katanya dipakai untuk cast member biar nggak kelihatan tamu. Tapi ada konspirasi yang bilang ada lab mind control, trafficking atau ritual Illuminati, dan kita pernah bahas ini. Ada satu pintu rahasia di area terlarang. di Oh, Disney. yang apa tempat paling eksklusif di dunia? Iya, kan? tempat paling eksklusif di Club, dunia. apa namanya? Klub musik. Anjay. Club 33. Yang Club pernah Tertitri ya? yang dibahas Yes. sama Bang Fani dulu. Dulu banget. Club Dulu 33. Dan ada satu haunted mansion yang katanya emang benar berhantu. Banyak cast member bilang ada penampakan asli katanya. Dan ada rumor katanya abu jenazah orang disebar di taman itu supaya terlihat makin horor. What the fuck? Oh itu sakit sih. Dan dulu katanya ada kasus orang yang meninggal di ride, salah satu ride-nya. Dan Yang paling putus ya? Gak tahu yang paling putus apa enggak. Yang katanya, tapi Disneyland ngomong no one dies at Disneyland. Tahu aing, Apa? Jadi, kejepit animatronic. nah itu yang kurang tahu. Animatronik apa? Jadi Animatronik? Disney aturannya akan bawa orang sakit parahnya keluar dulu, baru kita nyatakan meninggal, walaupun dia udah meninggal di tempat. Jadi nggak boleh meninggal di Disney. Betul. Iya ada aturannya benar. Oh. Kalau dia udah sakit parah nih, udah koma, keluar dulu keluar. Ada dia nggak mati di Disney. Oh gitu. Katanya. Ada, jadi yang kegencet sama. Jadi kan ini ada stage yang bisa muter kan. Iya ya. Dia mati di tengah-tengah itunya. Kegencet. Oh kegencet. Gitu. Aja yang jadi Pegawainya, Five Nights men. at Freddy's man. Pegawai. Iya, pegawainya. Spring Lock Trap cok. 1907 something gitu. 70 something. Terus Gila. Yang terakhir, Jadi William Afton anjing. jadi kamera infrared di Haunted Mansion tadi tuh sering nangkap asap aneh yang naik dari karakter Dumbugi. Dumbugi. Dan The Disney, Bite of Disney. Disney punya aturan ketat soal kematian dan mayat di taman supaya the happiest place on earth tetap terjaga. Kan itu semboyan. Bener. The happiest. Tapi jarang gak sih orang meninggal di amusement park? I don't know. Di Gak ada Indo yang kan tahu. ada. Nggak tahu. Jadi ada beberapa kisah horor di Amerika karena tadi kita ngomongin tentang Walt Disney kan. Salah satunya adalah Bell Witch. Wah. Dia adalah hantu yang beneran ngebunuh orang. What? Tingkat ini udah sangat mengganggu dan ini kayaknya pernah kita bahas juga dulu guys, tapi nggak terlalu detail. Ini dianggap salah satu hal haunting yang paling terdokumentasi di Amerika. Keluarga John Bell ini diaduk-aduk oleh entitas yang tak kasat mata yang katanya bisa bicara, even dia bisa shapeshift dan bisa menyerang fisik. Ketukan, rantai yang diseret, sampai cubitan, tamparan tarik rambut paling sering nargetin anak perempuan terkecilnya yaitu Betsy dan dan ayahnya John. Itu anaknya tadi tuh. Katanya hantu ini katanya roh tetangga yang dendam cenah. Anjing. Ini ada dokumentasinya. John Bell mati keracunan oleh cairan hitam misterius yang diberi salah seorang witch ini. Dan ini satu-satunya kasus kematian Amerika Serikat yang secara resmi dikaitkan dengan supranatural. Wait. Jadi Padahal ada salam witch trial di Jadi- di mereka ya. witch trial. Oh, lah. Yang mereka ngebunuh-bunuhin orang random. Emang iya. Iya gara-gara ditutup penyihir. Iya, ini katanya ada witch di situ. Tahu Andrew Jackson nggak? Andrew Jackson. Andrew Jackson. Kok familiar? Kayak pernah denger iya sama. Andrew Garfield kali yang pernah Enggak, denger. Andrew Jackson. Andrew Jackson. Kasus ya, case ya? Bukan, ini presiden US deh kalau nggak salah. What? Ya, presiden US ke-7 Andrew Jackson ini. Sebelum jadi presiden, dia pernah datang ke rumah itu dan dia kabur akhirnya ketakutan. Dan sekarang cave-nya, Bell Witch Cave ini masih ada. Dan banyak yang bilang hantu cat ini masih ada. Coba dicari Bell Witch Cave. Itu kan katanya tapi US tuh aneh ya. Kenapa? US tuh salah satu negara paling apati sama hantu, tapi salah satu yang paling percaya juga. Karena orang-orangnya beragam. Paham nggak sih bang? Cuma Mereka datang tuh dari banyak, ada Irish, ada Scotland, Ya, ada iya, Inggris, ada Spanyol. beneran laguannya anjing ternyata. Ini Taupi yang pernah kita bahas yang paling serem di Amerika tuh Apa? yang bisa ngikutin bentuk binatang peliharaan kita. Ini Skinwalker. Skinwalker. Yang tiba-tiba Iya. Tapi kok nggak ada di Indo ya Skinwalker? ya juga ya. Apa kita nggak tahu? Iya. Apa jangan-jangan kita pernah lihat hantu binatang? Kenapa binatang nggak ada hantunya, Pi? Bener juga. Bener nggak? Kalau orang jadi hantu ada
kenapa binatang nggak ada? Kucing hitam biasanya kan dibilang-bilang Itu terlalu itu jadi kambing hitam aja sebenarnya. Enggak, sama maksudnya orang kenapa? Eropa. Contoh ya, dulu di Bandung pernah ada jerapah kan, terus jerapahnya udah yang sekarang yang muda jerapah tuanya udah nggak ada. Kenapa nggak ada hantu jerapah di kebun binatang? Lah tapi ada orang kerasukan aing mau. Bener juga. Tapi pas Tapi nggak muncul hantunya. Hantu Iya. singa gitu. Singa banyak sih, singa banyak. Ya. Singa mau banyak ya. Enggak maksudnya kayak gajah gitu. Hantu gajah nggak ada aja. tapi ada satu fakta juga. menarik ya. Apa? Jadi istrinya Abraham Lincoln, Oh. namanya Mary, pernah melakukan ritual pemanggilan setan di White What the House. fuck, serius anjing? Iya. Aku baru ingat cerita ini, aku baru cek. Tadi jadi dia tuh sayang banget sama anaknya namanya William. Nah, William meninggal. Nah, pada saat tahun 1800-an itu di Amerika lagi kenceng banget demen sama hantu. Ini sebelum penemuan Ouija board, dan ini by the way yang menginspirasi penemuan Ouija board. Jadi orang-orang Amerika tuh demen banget cerita horor sama supernatural. Main Gitu. Ojabur tuh di si malam berikutnya. Aing Mau main Ouija Aing board? pernah main, Cok, Coba beneran. yuk. Tapi Aing nggak tahu temen Aing ngeprank apa Jangan di enggak. sini atuh anjing kamar aing. Enggak, Ouija Gak board. lucu gue tiba-tiba lagi begini kan tiba. Enggak bagus tahu Jangan Ouija mas board gitu. tuh. Karena kita nggak tahu entitas yang kita ajak ngobrol tuh apa, baik apa enggak. Cobain. Kan mana agak apatis, Aing mah percaya, takut Ya, Aing. ya nggak Gue yang juga apa-apa. percaya tuh. Cobain aja dulu. Kalau ada ya udah, kalau bohongan gimmick ya udah gimmick entertainment. Anjing. Mau nggak? Aing beli nih. Enggak sih, men. Takut Aing. Son beli Ojabur Son. Tadi si Aji kesurupan. Iya. Kan. Please suruh-surupin aja. Yakin. Iya, soalnya aku sensitif. Lah, Oh gini, kita kampakin aja yang main si Alfi. Alfi kan nggak percaya gitu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa yang kena dia. Iya. Aing deh sama Alfi yang main. Mana percaya kan? Semi. Aing semi. Ya, bukan semi sih, ya Aing menghormati mereka aja. Tapi Nah, kan Alfi nggak respect. Alfi tuh nggak respect. even kan kita di situ cuman mau ngajak komunikasi. Iya, kita cari orang yang paling gak respect sama gitu, Alfi. Dulu gue pernah ikut main, tapi Aing gimmickin itu bohongan. Ntar setan ngendep di foto aing gue. Buat entertainment aja. Iya. Nah udah, Ntar- sekarang terserah mau di entertainmentin atau mau di seriusnya juga ayo aja. Tapi gerak sendiri. Tapi tangannya harus ada dua di situ kan. Iya. Terus gerak sendiri. Pengalaman Sampai ada terakhirnya yang lepas. gimana? Pengalaman terakhirnya Gua gimana? main pas Oja. Iya. Gak apa-apa, itu mah waktu itu gue gimmickin aja. Oh, berarti beneran gak gerak nih. Gak gerak. Tulis kontol gitu, KO. Goblok. Bisa aja sih besok. Aduh, enggak sih, Aing. Takut Taunya, taunya setannya tahu Son kemarin ngocok berapa kali? Itu pertanyaan yang oke sih. Tiba-tiba geser sendiri. 8. Fuck. Tapi Dicepuin setan. tapi tangan kita nggak boleh lepas kan? Iya. Gak boleh. Bisa nggak kalau lepas terus dia gerak sendiri itu baru benar tuh. Kalau kasusnya ekstrim bisa. Wah, Itu namanya siap, poltergeist jatuhnya. Itu malas sih kalau udah gitu dah. Kalau kasusnya ekstrim bisa, Van. Fuck. Tapi kayak kita nggak boleh berhenti, kita harus pamit dulu gitu. Iya. Kalau misal kita berhentinya pas kabur, nggak pamit, hantunya udah kepanggil, men. dia ngejar terus. beli Son, Ojabor Son. Buat shift malam gitu. Enggak, malas banget coy. Masalahnya ya kalau kita dikejar susah. Kalau dia bisa terbang coy. Dia bisa kemana aja Iya, gitu. dia bisa nembus Dia 4 udah mau ke dimensi. Jepang Dia aja. 4 dimensi. Enggak sih Upi Oh. kalau diatur gue bisa ke Jepang, gue tinggal 4 flight. dimensi mah bisa nembus, men. Iya kan? Bisa ke Paris dia berangkat. Gue siap-siap pindahan lagi nih. Bahas film Casper. Kenapa lu pindah kemana, kocak? Ngapain? Mau main Oija. Emang lu takut? Kenapa? Lu takut? Lah, kenapa enggak depan rumah aja, Pi? Kenapa harus di sini? Depan rumah mana? Depan rumah mana yang ini? Depan itu Porsche. The fuck? Ganggu orang anjing. Enggak lah. Ya ngapain kita ada kamera di situ, aneh banget, ai. Ya, ini kan kamar orang. Oke, di radio 2H deh gimana? Ya, boleh. Biar yang kena kinan. Bener. Orang aku tidur di situ, Mas. Janganlah. Aku tidur di situ. Oh iya ya? Iya. juga. Aduh. Aku tidur di situ. Ya udah, mau di mana? Pertanyaan gua. Kamar buruhan. Kamar Derry gimana? boleh, Kamar boleh. Derry, Kamar Derry gimana? Kamar Derry. Kamar Derry. Kamar Derry. Itu ngeri anjing. Kamar iya diri aja sih. udah ngeri. Gak perlu Ojabor tuh udah. Gak enak vibes-nya. Coba kalau misalkan nyata lampunya mati nih. Jangan gitu anjing. Goblok banget. Iya, tiba-tiba mati beneran. Coba sebelum kita beli Oja, masnya atau kakaknya. Jangan. Udah jangan gitu. Menyerah. Pak, minta kirimin makanan gitu. Gak bisa Gitu dong, dia. Van. Just do what they can do aja sih. Janganlah, udahlah. Bahas kirim makan itu mah pesan dari Gojek. Aing tuh sangat menghormati yang selain kita gitu. Ya, Aing cuma menghormati. Ya udah, gak usah diganggu. Aing cuma nanya kalau emang mau main Oja kita ngobrol tipis, coba mati lampu yang di studio Kamar ini. dia, by the way, gitu. kamar dia. Gila.
Bur lu anjing sih lu. Anjing. Jason Anjing banget. Apa sih anjing? Apa sih? Alah. Jason itu Jason. YouTuber kerjanya Itu Jason. gimmick. Rambutnya dipegang Jason, sumpah. Males Rambutnya banget. dipegang Jason. Burhan. Males anjing males banget. Goblok siapa sih? Gak jelas. Apa sih YouTuber gimmick mulu YouTuber. Dipegang Jason. Jason takut beneran. Hati-hati Son. Lu mainin kan? Lu tidur sendiri lo malam ini, hati-hati lo. Rambutnya di Jangan main-main. Jangan main-main lah. Jangan didoain juga. Gak usah main-main Son. Jason takut beneran. Apa jadi gituin Van? Lu tadi bilang supaya dia nggak datang beneran, nih malah lu doain dia datang. Gua gak doain datang. Yang namanya kayak gitu kan harus kita ajak komunikasi. Ya iya dari tadi lu panggil Mas. Ya gua panggil, gua cuma nanya kalau boleh. Mereka kan tadi nyala tuh. Jadi kita beli Oja. Anjing. Apa? Daerah yang suruh main sama Ajana, Alfi. dia sompral anjing, enggak. Biar dia aja yang kena sama si Alfi. Jangan goblok, jangan dia sompral. Aing mendingan kita ngobrol aja. Hell lah, men. Kayak misalnya nanya, Gue gak join sih anjing. kayak misalnya nih di kamar ini, Jason aktivitasnya ngapain aja di sini? Anjing merinding, Cok. Apa sih? Aduh shit. Apa? Soalnya AC-nya ke Aing. Oh, iya, aman, iya, aman, iya. Bray, aman, Misal Bray, nih, aman. Jason ngapain aja di sini? Misal ininya gerak Pembacong. streaming gitu. Ambaruo. Baru. Gitu doang. Kalau ada baru gimana? Ya udah sih. Ngeri anjing. Kan kita nggak ganggu mereka. Emang kita ganggu? Iya, Enggak. tapi kan mana ngusik, mana manggil. Bukan ngusik, itu kan cuman mau justru biar ternyata Apa sih? Takut aja kebayangin Aing. oh ternyata ada juga nih yang lain di sini. Kan gitu doang. Kenapa sih? Jangan Jangan lah, juga Pi. belum tentu ojanya jalan kan. Taunya itunya keangkat terbang gimana goblok. Ya berarti itu dia nggak mau diganggu. Oke sorry ya kita udah ganggu. Udah beres. Kalau bisa sorry, mana harus bawa yang bisa ngusir gituan juga. Di sini harus ada eksorsis juga. Besok-besok si Son jalan gini di tembok anjing. Gimana goblok kalau gitu? Ya anjing si Son kena dari tembok muter-muter anjing. Terlalu ekstrim sih mas. Itu gua udah bukan gimmick lagi itu anjing. Kena beneran. Itu kayak terlalu ekstrim sih gitu ya. Aduh, aneh banget kan kalau gitu. Ya kan setannya liat, oh ini orang suka pura-pura jadi orang kesurupan nih, gue surupin aja sekalian katanya. By the way Nugi ada di luar tuh. Coba suruh Ya. masuk. Malu-malu tadi, Mas Nugi. Malu-malu, boy. Dia baru dari Kampung Gajah. Sukri. Mas Nugi. Sini, lu tadi kan dari Kampung Gajah. Gue dulu pernah ke Kampung Gajah soalnya. Tapi buat nonton DJ. Ada ketemu apa aja? Nah tadi gue Kampung Gajah cuman lihat ini Pi, kan nanti gue pengen bikin acara itu sama teman-teman gue. Cuman ngetes alat, gue nyoba IRL pakai drone gitu tadi. Ya nyoba aja alatnya, ada sinyal gak, terus nyambung gak alat drone-nya, apakah ada jammer gitu, aman sih? Ada nggak? Nggak ada. Ada hantunya nggak tapi? Hantu tuh gak ada ya. Tadi kan gue lihat pohon pisang nih guys. Nah pohon pisang itu ternyata ada kayak keputihan-keputihannya kayak lubang tuh. Kayak Terus? lubang itulah. Nah mungkin itu yang ngebuat orang jadi, wah ada kuntilanak kepada pocong, mungkin ya, mungkin. Kemarin ada mayat bocah SMP di Kampung Gajah. Oh iya itu. Boleh gak dibahas? Iya. Nih jadi gini. Damn. Jadi di Kampung Gajah itu kenapa gue penasaran? Jadi kemarin itu lo tau Budok Eci gak? STC pernah kesini kok. Nah pas dia IRL, Budak beda. after H+1 atau 2 dia IRL itu ketahuan ada itulah. Ada itu yang dimana itu viral kok beritanya guys. Kalau kalian Nasional, bisa berita cari nasional beritanya, itu. jadi intinya, sesama jenis. Apa? Tapi Drama pelakunya selesai. udah ketahuan. Pelakunya udah ketahuan, ketangkep juga deh kalau nggak salah. Jadi gue penasaran Pi, apakah memang ada setelah ini masih seger nih, H+ sebulan guys dari kejadian. What? Seger banget, masih seger. Damn. Polis lainnya masih ada. Terus ya udah gue penasaran, nanti gue pengen telusurin aja. Tadi kan gue cuman trial and error aja tadi Pi, cuman kayak ngeliat dari mulai polis lainnya gue dateng. Ada hantunya tapi. Maksudnya feels off, tau gak sih? Feel hantu ya. Feels weird. Ada yang Iri. nempel gitu. Iri feeling. Aneh. Weirdly iri. Aneh sih gak ada, kecuali pas ngeliat polis lain aja sih. Tadi gue kayak ngeliat Kayak ada tempat- rasa digini nih. Enggak gitu. Kecuali gini Van ya, mungkin kita nyoba. Ini kan tujuan gue IRL juga ada. Apa itu? Jadi kan gue percaya gak percaya. Oke. Approve-nya gue itu, misalkan gue sendiri, gue ngeliat di sana, ada kuntilanak tuh, oh bener ya. Tapi gak approve ketika gak ada orang lain di samping gue. Mungkin guanya halu. Jadi gue pengen nge-proof-nya kayak, ya minimal kalau misalkan ada suara deh, gak usah sosok deh, suara. Gue denger, kamera denger. Atau sosok,
gue lihat, kamera lihat atau temen gue lihat satu. Berarti lu lihat dong tadi? Enggak lihat. Oh. Belum pernah lihat. Belum pernah sama sekali. Kalau pocong? Apapun gitu. Ambacong. Nggak pernah. Jadi IRL kapan nih? Masih lama, tanggal 5 lah. Pakai drone. Lagi dong. Drone-nya buat apa? Buat dia Tadi yang lagi nge-explore? touring. Tadi drone-nya itu buat gua sebenarnya tadi gua mau siang biar ngecek. Jadi gua cocoknya di mana nih? Jalannya pakai drone daripada kerjaan kaki ke hutan orang goblok, Van. Tapi kalau drone-nya jatuh malah sih PR sih nyarinya. Itu hutan bukan hutan gak sih, Kri? Hutan, Pi. Hah, udah jadi hutan. Lihat aja itu ada kok konten orang explore siang-siang, jelas itu kelihatan. Tapi stake-nya tinggi nggak kira-kira? Apa? Apa yang dipertaruhkan tinggi nggak dengan live itu? Enggak sih. Nggak, lu nggak peduli sih ya nggak. Apa nih tentang apa? Hantu dong. Hantu peduli, gue penasaran banget, Van, sumpah. Oke. Soalnya gue berbanding terbalik dengan orang tua gue. Orang tua gue klinik. Oh. Tapi Oh. gue memang gue penasaran apa sih gitu. Gak pernah ke-proof aja gitu. Even misalkan orang bilang santet apa senjata terbang benda jatuh deh gini. Set. Gak pernah. Berarti in a way lu nggak percaya apa ya? Kesurupan percaya nggak? Gue pernah ngalamin kejadian lumayan aneh. Apa tuh? Ini Viro 2 gak tau. Ini jadi gini guys. Sedikit personal tapi gak apa-apa lah. Oh shit. Jadi istri man. gue punya kakak. Kakaknya nikah sama perempuan. Perempuan, ya pasti perempuan dong. Nah, jadi pada saat itu dia nikah lah di daerah apa namanya, daerah Jawa lah, gak gue sebut lah, daerah Jawa, Kebumen gitu lah, daerah Jawa. Jadi dalam keluarga si perempuan yang dinikahin kakaknya istri gue ini udah jadi adat sebelum pernikahan. Agak dekat lagi mas. Ada agak dekat lagi ya, sorry ya. Sebelum pernikahan itu pasti ngelayat ke leluhur, pasti kalian adalah leluhur tuh. Iya. Jikalau nggak ngelayat atau nggak apa ya sebelum nikah kayak nyuwun gitu lah. Iya. Minta izin. Restu lah. Nyuwun restu. Itu bakal kerasukan katanya pada saat akad. Nah lah, era gak izin, lupa. Waduh. Pas akad, alhamdulillahnya aman. Aman, akad aman, berjalan aman. Tapi pada saat gua dan ibu gua nginep di sana, kan gua datang tuh masih pacaran gua sama istri gua waktu itu. Gua sama ibu gua tuh ngerasa daerah Jawa sana kan setahu gua dataran tinggi ya. Ini bukan panas, Van, bukan panas. Gerah. Bukan. Pengap, kayak gak ada angin. Oke. Gua buka kaca padahal. Buka kaca udah gitu gua pakai kipas, tidur. Kuyup gua. Tapi ya udahlah, mungkin memang rumah orang aja kali, cuek. Berjalan gak ada kejadian aneh, gua gak ngeliat sosok, gak ngeliat apa-apa, cuek. Pulang lah kita. Udah nikahan dari sana pulang. Ketawa, pemalu. Ini gue udah ngomong. Pulang di jalan cuman ada kejadian aneh di mobil. Ada suara geraman katanya. Katanya di mobil sebelah, bukan mobil gue. Mobil si pengantin. Yes. Mobil si pengantin. Katanya ada geraman, ya udah berhenti. Mak gue biasalah, dia baca apa gue juga kagak ngerti dah. Diminumin ke setiap yang di mobil sebelah itu sama dikepret deh. Skip. Udahlah. Sampai di rumah masing-masing. Setelah seminggu kemudian, Van, ini bangsat nih aneh nih. Walaupun bukan gue yang ngalamin ya, orang tua gue. Jadi pas gue streaming, gue inget banget gue lagi main GTA roleplay balapan sepeda. Inget banget. Telepon gue nyala. Gue angkat dong. Histeris, Van. Istri gue, adenya, sama mertua gue. Dia teriak-teriak, Nugi sini Nugi, mami kamu dicariin. Dicariin siapa? Gue kaget dong. Ternyata kakaknya istrinya Ami ini kerasukan. Nah kerasukan ya, tapi anehnya nyariin ibu gue, guys. Hah? Kan nggak? Iya, jadi misalkan nih lu kerasukan di sini, lu manggilinnya Mami Nugi, mana Mami Nugi. Kayak gitu. Nah jadi menurut gue gak masuk akal banget di situ, Van, Son, semua ya. Gak masuk akal. Akhirnya gue kesana. Sampailah gue di sana kan. Akhirnya ibu gue cuman minta tinggalin gue berdua di kamar. Hah? Sama siapa, sorry? Yang kerasukan. Oke. Yang kerasukan. Ditinggalin lah, gak lama sadar. Ibu gue dan istrinya kakaknya Ami ini udah keluar lah. Pas lagi nongkrong di balkon, si istrinya balik ke kamar, suami nyamperin,
balik lagi. Dia teriak, "Hihi, mana Mami Nugi?" Mami Nugi. Bilangnya Mami Nugi, bukan nama asli, Mami Nugi pokoknya. Oke. Ya udah akhirnya emak gue masuk lagi. Pas keluar udah damai lagi. Akhirnya gue tanya ke emak gue cuma jawab gini, ini mah bukannya kerasukan, bisa jadi tekanan mental, tekanan batin yang ada di rumah tersebut. Oke. Jadi mungkin dia mau cerita, tapi bingung guys, cerita ke siapa. Mungkin jawaban gampangnya cerita ke ibu gua, karena sebelum pernikahan dan lain-lain dia sering ceritanya ke ibu gua gitu. Tapi kalau dari POV-nya pada saat di rumah, itu katanya si perempuan ini yang istrinya, kakaknya istri gua ini, kerasukan 5 sosok. Jadi dibacain Ganti-ganti ayat kursi pun diikutin gitu. Nah gue gak ngerti itu bener apa enggak, tapi kalau dari cerita ibu gue masih masuk akal, itu kayak tekanan mental sih guys. Tapi 5. Udah kayak film horor lagi. 5 akun ya, 5 akun guys. Masuk semua dalam satu badan. Iya. Jadi analisa Michelle ya. Jadi istilah kata kalau lu main film, pertama sosok anak kecil gitu, sosok ibu-ibu, sosok nenek-nenek. Nah gue Sosok gak tahu. SJW juga ada. Ada kesurupan SJW Nah nuntut gue gak tahu mall. guys. Waktu itu kejadian gue ngalamin, karena gue ada videonya juga. Pas dia, wah tapi gue cuman gini doang nih, kayak misalkan nih HP gue taruh, cuman jadi suara hihi gitu doang. Gue gak beraniin mukanya, takut gue. Mukanya berubah emang. Kalau dari sudut pandang gue sih ya, kurang lebih kayak orang apa ya, kalau awam ya acting sih Pi. Kayak gitu, tapi ya percaya gak percaya gitu loh. Tapi itu gue ngeliat kesurupan langsung. Gitu, kesurupan langsung. Aduh gue harus ngulik lagi Pi. Nanti gue upload di Discord di mana aja kali ya. Tapi agak itu lumayan aneh. Kalau biasa kesurupan nih, kita lagi ngumpul, Jason apa ini kesurupan, nggak ngapa-ngapain dia kan, cuman wah. Kalau ini manggil yang nggak ada di rumah. Gue gak ngerti dah. Tapi dia nggak menyebut nama nyokap lu berarti. Mama Nugi aja gitu. Mami Nugi. Dia manggil Mami Nugi. Itu aneh sih. Nah itu doang. Ceritain yang nyantet, kejauhan. Nah itu doang sih gua. Soalnya ibu gua seklinik itu, tapi guanya nggak pernah ngalamin kejadian horor apapun. Kayak bayangan hitam lewat tuh nggak pernah lihat sama sekali. Gue berkali-kali anjir di hidup gua. Oh gua pernah sekali. Ini yang gua approve aneh. Karena gini Van, ketika kita ngomongin horor, kita ngerasa ada yang, oh bayangan hitam, oh kuntilanak, masuk akal. Kenapa? Kecuali ya karena otak kita lagi ke arah sana. Oke. Kecuali gue lagi main game sama Upi, tiba-tiba ada, nah itu aneh. Gue pernah ngalamin. Jadi ini wangian doang. Jadi gue lagi main Fall Guy, streaming di Facebook sama Diki, itu ada proofnya tuh. Makanya gue mau cerita nih, ada proofnya Diki. Jadi gue main Fall Guy, gak ada bass horror, gak ada bass horror sama sekali. Lagi main Fall Guy, tiba-tiba gue nyium bau melati. Ya nyium bau melati. Ini tapi ada relate-nya nih, ada kayak korelasinya gitu loh Pi. Bau melati, lo nyium Ben. Kan gue manggil si Diki Beben ya, kalau gak tau Diki di Bangkong. Ben, nyium gue. Oke, udah riset lagi, gue main lagi, gak gue bahas. Besokannya gue keluar Pi, mau keluar lah sama Beben beli makan. Ternyata gak jauh dari rumah gue, cuman satu rumah, bener-bener sebelah rumah gue. Itu ada kayak, kalau orang Jawa kalian pasti tahu guys, yang lampu bohlam ditanamin hari-hari. Oh iya. Hari-hari Hari-hari lahiran. Cerita masyarakat lagi guys, tapi kurang lebih korelasinya atau gue kayak mengira-ngira lah, kurang lebih kayak gitu, kayak relate gitu loh, kayak cerita masyarakat. Tapi percaya sih gue. Percaya mereka kan? ada sebelum kita. Soalnya gini, gue pernah approve lagi, gue kepo lagi nih Van, gue lumayan detail seorang ya kan. Oke. Kayak misalkan di rumah gue ada info, ada sosok ini. Misalkan kuntilanak merah di rumah gue tuh ada kuntilanak merah, katanya. Jadi gue taunya itu dari gara-gara satu tukang urut teman gue ngomong. Oke lah, gue simpen nih, gue telan info itu. Akhirnya gue nanya orang yang bisa lihat yang lain, 2 orang. Ada apa aja coba? Ada ini nih. Oke, buat telan lagi sama kuntilanak merah juga jawabannya. What the hell? Makanya gue bingung. Yang ketiga jawabannya sama, kuntilanak merah. Jadi konklusinya apa nih? Kayak harus percaya apa gak percaya nih guys? Soalnya 3 orang yang berbeda, gak ada hubungan. Kayak bukan gue temenan sama Upi nanya lu bukan. Jadi jauh. Tapi bisa ketemu di satu titik. Dia bisa ngelihat tiga-tiganya tuh. Atau bisa ngerasain atau bisa. Katanya bisa melihat. Dia ngapain tapi di situ? Emang tinggal di situ aja? Emang siapa kuntilanak merahnya? Iya, suka aja gitu. Emang stay di situ katanya. Atau dia agak ya kadang kemana gitu? Enggak, emang di situ katanya.
Emang di tanah itu. Jadi kan kalau dari sudut pandang mereka itu kan ya gak ada bangunan, katanya begitu. Iya sih. Kan mereka ada sebelum kita toh. Iya. Iya toh. Lu nggak takut kan Son? Hah? Nggak takut kan? Kodong ya. Hai telaso ini. Lu takut emang? Gue takut. Lu pernah lihat emang? Enggak. Nah, justru gara-gara gue nggak pernah lihat, gue juga sama kayak lu, kayak suka nontonin ya media-media horor. Gue juga demen banget itu. Bangsat buruhan anjing. Gara-gara itu tuh gue jadi kepikiran, aduh gue lebih mending gak lihat deh, ngerti gak sih? Karena gue nggak pernah lihat. Jadi gue kayak, gue tahu nih sekali gue ngeliat nih, wah ini gue bisa sampai nggak bisa gerak nih. Kayak, udah lah mending gak usah ngeliat nih. Pada malam. Tapi gini Son, yang tidur di sini siapa? Gue. Ya tempat yang habis bahas gituan energinya ngikut pasti. Lo bener dong. Jakarta kita ngomongin di sini. Kan lu bisa hensin. Bodoh anjing gua handshake kamera. Tapi misal nih Son, lu belum pernah ketindihan kan? Ketindihan pernah gue, tapi ya gue balik lagi capek doang. Nggak, maksud gua kalau ketindihan lu ngeliat sesuatu yang serem itu. Enggak, gue merem aja. Even dia ketindihan otaknya yang kerja dia masih bisa nolak lo ngentot merem aja. Kenapa orang ketindihan selalu dapat mimpi yang horor? Itu kan gambaran dari ketakutan kita di displayin ke mata katanya. Jadi aing waktu itu Ketindihan. punya temen ya, tempat mabal aing namanya Adnan Yanuzai. Laki, anak Unpar. laki. Adnan Yanuzai. Beda. Ada si Cemeng sahabat aing lah. Januzaj. Dia tuh, jadi kamarnya itu ini kan tangga nih Son. Nah pas tangga tuh ke atas tuh langsung kayak tanah gitu loh. Nah kasurnya tuh ngampar. Dia main PC ambil duduk, gitu, ngerokok, nonton TV di situ. Jadi kalau ini tuh kalau misalnya mau tidur tinggal gini. Paham kan lu? Iya. Nah jadi tangga. Jadi ini tangga itu langsung dan ini tuh langsung kamar dia. Jadi jadi kalau dia mau keluar tinggal turun ke tangga. Kayak Harry Potter gitu. Kayak kamar hiburan sekarang. Beda, itu kan masuk lagi. Oh, ini langsung. Ini langsung, itu langsung kamar dia dan di bawahnya itu langsung kasur. Ya, kayak etik gitu lah. Ya kayak etik gitu ya. Jadi di bawahnya langsung kasur. Udah kebayang kan? Nah, pada suatu hari gue tuh tidur. Gue lagi mabal kelas waktu itu. Gue gak kuliah, pagi-pagi jam Bolos. 7 bolos. Bolos ya, mabal. Gue bolos kelas, terus dia lagi main Witcher. Aduh. Lagi main Witcher, gue bilang, gue nonton anim kan, anim. Terus gue tidur, terus dia tidur. Nah, kebetulan kan kasurnya tuh begini. Tangganya kan gini kan, Son. Dia ketindihan katanya. Dan lu harus tahu di ketindihan dia, di tangganya tuh kayak ada yang lagi jalan begini aja. Wah. Dia di bawah sendiri. Lu di bawah sendiri. Sisa di atas. Jadi pas respect sih, men. tangganya naik dia begini. Enggak, tau enggak yang lebih anjing lagi nih kan begini nih. Vision gue tuh ya tangga tuh kayak cuma setengah gitu kalau misalkan gue nengok keluar anjing pintu kebuka. Iya sih. Jadi kalau misalkan ada yang lewat nih beneran nih. Gitu doang. Ya itu kecapean aja, cuman ketindihan. Tapi sebenarnya Itu si Burhan anjing gue kalau misalkan lagi ngapain gitu tiba-tiba dia masuk gue kayak, "Wih, ngentot." Tapi sebenarnya hantu yang paling serem tuh hantu dari masa lalu kita yang nggak pernah finish, men. Yes, untung udah finish semua. Semua. Itu hantu paling mengerikan, men. Gimana kalau lu live pakai kacamatanya Upi sama pakai GoPro, tapi live yang disambungin terus lu Hitori Kakurain bocok. Hah? Itu ngapain ya gue? Itu yang petak umpet single player jadi sama boneka. Aduh, bonekanya yang disurupin. Nah, kalau itu Itu enggak Dia aja, kita mah nonton di luar. Fuck you Kalau anjing. itu enggak berani anjing. Kenapa, Bang? Bangsa itu menantangin anjing. Iya, kan itu petak nantangin. umpet single player namanya juga. Goblok itu. Karena tahu Hitori Kakurenbu gak sih, guys? Ya itu Hitori Kakurain namanya, cuy. Zaman dulu di Kaskus itu viral banget. Ih, parah. Dan katanya benar ada yang meninggal. Galer gue sih. Katanya. Lah, gara-gara apa? Soalnya kan itu Itu kejar-kejaran sama setan Iya. anjing. mengundang. Ih. Gue ceritain caranya ya. Silakan, Pak. Lu punya boneka. Ya. Bonekanya buang semua kapasnya isi berasnya isi darah lu. Ih, Taruh di bak atau di ember yang ada airnya. Terus lu ada mantranya ngomong-ngomong gitu terus akhirnya lu bilang lu harus sendiri di rumah, semua lampu harus mati. Lu kasih 10 anjing goblok banget ya udah males udah. Goblok ya. Anjing kejut beneran gua anjing. Ya terus itulah intinya nanti Kelihatan notifnya. berapa menit kemudian ada yang ngejar katanya. Ada suara gitu. Kelihatan notifnya. tiba-tiba takut. Jason takut beneran, Mas. Masalahnya, Mas. Apa sih kenapa kalian nggak takut hantu dah? Gue takut banget soalnya. Gak tahu kalau dia ya. Bukan sesuatu yang kalau kita nyari masalah harus ditakutin, Van.
Paham gak sih maksud Aing? Tapi mereka tuh bisa ke spawn random gitu loh. Itu yang bikin ngeri. Itu yang gue takutin juga Kayak probabilitas yang tidak tertentu itu lebih mengerikan daripada mana tahu. Kalau misalkan mana lewat gang nih, oh ya ada preman di situ. Mana udah tahu kan? Iya. Mereka kan bisa spawn di mana aja Enggak, sih. maksud Aing tuh Crazy, bro. selama kita nggak ganggu, kayaknya mereka juga bakal respect boundaries kita. Enggak juga, banyak yang enggak. Iya sih, tapi ada bener. suka Ya yang kecuali ganggu lu nyamperin juga. ke tempat-tempat yang tempat mereka yang kayak gitu, itu kan kita ganggu jatuhnya. Gue tuh lebih serem kayak bener random spawnnya itu gue lagi apa tiba-tiba santai gitu kan terus pas gue nengok sini apa tuh? Itunya yang gue kayak aduh anjing langsung ngejlek. Tapi yang paling sering terjadi tuh penampakan di ujung mata. Iya. Kayak yang ujung mata kecil tuh ada. Iya, kayak di something. kecil sering tuh. Sering kan? di ujung mata gitu. Itu paling kenapa ya? sering. Gak tahu kayak kita terlalu parno aja gitu. Ada penjelasannya? Dulu nggak? waktu kecil gue takut banget tuh sama itu pas gue lagi main, gue bisa main PS1 tuh sore-sore kan, Hah? sekolah jam 4, jam 6 gitu. Bisa pas maghrib tuh kayak ada yang ngeliatin anjing dari ujung. Nah itu. Jadi kayak gini nih Son. Jadi gue udah cerita ke Fandi sih. Jadi kan ibarat nih ini PS gue di sini, Iya. TV gue di sini, PS gue di sini, gue main nih. Pintu di situ. Kayak ada yang gini nih. Iya, Anjing. rasanya tuh ada, Gua pernah energinya juga. ada. Anjing. Tapi pas kita noleh beneran nggak ada. Tapi energi orang. energinya ya bener sih. Ya itu energi orang. Itu aneh sih anjing. Itu gue waktu kecil makanya gue kadang suka ini. Iya kayak gitu. Tapi kan itu bisa jadi residual energi Lu juga tahu nggak gak sih? sih? Iya Gua- bener. gua tuh Iya kan residual energi kan? Apa tuh? Tahu nggak residual energi? Sisa energi. Karena saking seringnya orang melakukan sesuatu di ruangan itu, sisa energinya itu kadang masih ada dan itu repetitif, Pi. Iya bener. Makanya Kenapa hantu yang itu kan banyak yang baju Belanda karena dulu orang Belanda di rumah itu sering kayak gitu gitu Iya. lewat. makanya kalau kita masuk ke rumah yang udah tahunan kosong itu rasanya hampa banget karena energi orangnya udah Habis. Tapi itu jadi foundation streaming Bang Upi sekarang, Cok. Jadi kebiasaan lihat kiri kan. Oh ya, halo chat gitu. Benar. Tapi gue pernah main Dilatih dari Harvest kecil. Moon. Ya. Nah, yang berceritakan ini Harvest Moon. Iya. Gue paling takut sama musik ketika ada sapi atau ayam yang mati. Iya itu horor sih. Hah? Itu serem. Ya. Jujur lebih ngeri lagu Pokemon sih. Oke. Yang lavender tahun mungkin. Lavender tahun ya. Ini serem anjing. Yes. Itu tahu nggak itu lagu apa biasanya? Kayak lagu gereja. Opening apa sih? Resident Evil yang PS1 juga ngeri banget. Tahu gak kenapa Resident Evil zaman dulu tuh lebih serem daripada RS sekarang? Soalnya nggak POV langsung. Betul, kameranya Iya. kunci anjing. Iya. Sekarang kan Gila, ada game Cok. horor baru yang kayak gitu. Iya. Ih, ngeri banget ya. Yang apa yang nggak bisa ngelihat belakang ya? Kita nggak bisa lihat belakang. Kita cuma satu POV doang. Iya, iya, Terus ada anjing langsung mundur gitu kan. Aing sering banget kayak gitu. Enggak Lagu. CCTV benar. LCCTV emang jadi LCCTV menyeramkan, Cok. Ultraman juga serem yang ribet. Bener anjing. Ultraman Ultraman yang PS2 sama PS1 itu ada lagu yang ngeri banget. Yang mana? Kalau gue suara monsternya. Yang tahu nggak lo? Nggak tahu. Aku nggak pernah main Ultraman. Ada satu monster. Baltan ya bener. Kelihatan anjir. Top. Setel itu. Ada YouTube setel. Apa namanya? Biar mereka takut. Ultraman Baltan. Bukan, Baltan Left. Hah? Mau coba style mas. What anjing? Itu apa anjay? Suara ketawanya. What the hell? Itu ngeri banget sih bang. Ngeri banget sih men. Kok serem banget sih anjing? Ultraman apa ini ya? Lupa gua. Itu komennya Japanese businessman anjing. Itu mah Japanese buat apa? Businessman. itu mah buat nakutin orang kocak. Buat nakutin orang anjing. Itu PS1 ya? Itu, ah? PS1. Gue lupa di mana, tapi ini ada di filmnya juga. Fucking hell. Sama ada satu monster Ultraman yang bentuknya Iya samurai. Iya. Iya itu juga ngeri. Itu. Renki. Iya, Renki. Wah anjing. Renki itu ngeri banget. Pi. Oh iya. Wah, sabar lu Monster harus ngeri banget. Renki. Benar sih monsternya nih. Coba lihat. Ultraman Samurai. Renki. Pas spawnnya sih Van anjing. Tuh kayak gini. Anjing serem banget. Iya. Mukanya jelek banget. Literal kuntilanak anjing. Kenapa tiba-tiba ada? By the way dulu tuh ada mainan-mainan. Oh itu serem sih. Samurai Jepang. Samurai? Ada kayak agak mirip geisha anjir. Mukanya. Apanya? Iya. Si Renki. Tapi apa ya Son? Sebagai orang yang pernah lihat ya. dari dari TK sampai kelas 3 itu sebenarnya nggak seserem itu sih. Gue cuma nggak mau. Cuman kaget aja. Apa hantu? Iya gua. Iya. Fuck. Tapi mungkin gara-gara dulu si almarhum ayah tuh ngomongnya kamu tuh sebenarnya beruntung. Karena yang selalu deketin kamu itu bukan yang ini, Bukan yang bukan bully. yang ganggu. Tapi justru mereka demen. Paham gak sih? Cuman kaget aja kan. Cuman kaget. Bayangin lu tiap malam, tiap
bangun tidur, Oh, kayaknya dapet. ada muka Burhan bener deket-deket lu gini. Itunya yang gua nggak Itu suka. bete sih. Makanya itunya yang gua nggak aku jadi suka, nangis. anjing. Iya, aku setiap bangun tidur nangis. Kayak gitu. Itunya yang gua nggak mau, Cok. Kayak gue biasanya dengan pemandangan kayak ini tiba-tiba Iya. ada satu sosok gitu kayak aduh anjing. Jadi di Benteng Takeshi dulu tuh kan ada musuh-musuhnya ya. Ya, Ada 2 yang serem. Ingat tahu nggak yang di mana? yang di mana? Yang Oh, di yang- ini ya, yang yang kalau salah masuk. dikejar-kejar. Iya. Labirin. Yang labirin ya. Itu serem anjing zaman dulu. Sama ada yang ngeri satu. Eh. Iya ada yang diambil dari kayak monster. Nggak tahu. Gitu kan. Kalian tahu Ada. nggak sih yang dikejar di labirin yang kalau misalnya kotor mukanya dihitemin? Ya itu ngeri. Itu serem sih. Itu serem. Yang paling banget, pinter anjing. di situ yang naik labirin naik ke tengah-tengahnya labirin tau nggak? Itu kan. Dia naik ke sela-selanya jadi dia nggak lewat bawah dia naik ke atas. Oh lewat atas. Curang Dia dong, lewat curang atas. dong. Enggak Emang dong. boleh. Oh, Ya, boleh. kalau bisa kenapa enggak? Oh, Itu yang paling iya sih, paling iya sih. pinter. Tapi ya. gak kebayang Cok lagi gini-gini Ya, labirin kalau salah tiba-tiba pintunya ketemu dia. kecebur. Ya kalau salah pintunya kecebur. Iya. Kita nontonnya nggak serem karena kita dari kamera guys. Bayangin POV pemainnya. Jadi Oh, panik banget Iya. ya. Anjing tiba-tiba. Iya dulu. Gak sih. Gua gak sih hell. Itu serem sih. Kalau aing udah gua gini masa anjing. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman Terima kasih, kita. teman-teman, sudah Lagi-lagi ya ini. disclaimer kita ini shift malam sebenarnya adalah obrolan Bener, lumayan random yang ada fun bener. fact-nya, kadang membahas sejarah, kadang membahas konspirasi, jadi tidak terlalu valid, kadang tidak benar, faktanya belum kecek, kadang kita cek fakta, kadang ada salah juga disclaimer. Kadang kita lupa baca jurnal juga. Kadang ya. jurnal ada yang kita Yes. salah baca teman-teman Salah baca, ya, bukan lupa mungkin baca, gitu salah ya. baca. Jadi ya Jangan gitu ya, terima Pi, ya. mentah-mentah, tetap cross check lagi. Jangan FOMO untuk membenci teman-teman. Aduh. Ya udahlah udah guys, dadah. Bye. 6 jam kita live streaming ini guys. Emang 6 jam anjing. 3 jam. Yuk. Bye. Bye bye. Thank you so Bye-bye, much. guys. Bye.